Sang jenius arsitek era episode 2. Koin emas jatuh ke dalam dompet. Mulut Meng Yingying hampir melengkung karena senyum. Seumur hidupnya, ia belum pernah sebahagia ini, dan belum pernah sebersemangat dan penuh prestasi seperti sekarang. Rasanya sungguh menyenangkan, seperti orang tersesat yang telah menemukan arahnya, nilai, dan posisinya sendiri. Sebagian besar pelanggannya adalah tentara bayaran yang murah hati dan boros. Meskipun Chu Yi menyiapkan 3 panci sebagai cadangan, bisnis itu ternyata lebih populer dari yang ia duga. Basis kultivasi mereka berdua rendah, sehingga mereka hanya bisa bergantian memulihkan energi untuk menggoreng steak. Dalam 2 jam, mereka menjual lebih dari 100 steak. Chu Yi dan Meng Yingying hampir kelelahan dan shock. Meng Yingying memanfaatkan waktu istirahatnya untuk berlari ke kios lain dan membeli 2 minuman dingin. Ia memberikan satu kepada Chu Yi dan berkata, "Bisnis kita sudah sangat bagus sampai kita hampir tidak sanggup lagi. Kita harus mempekerjakan lebih banyak orang untuk meningkatkan keuntungan kita. Kau punya otak?" Chu Yi menyeka keringat di dahinya dengan handuk kotor dan menyesap jus esnya. Karena responsnya sangat bagus, kau harus meningkatkan investasimu. Misalnya, daftarkan kamar dagang, buka hotel, dan cari cara untuk membangun merekmu sendiri. Bisakah kau mencari nafkah hanya dengan membuka warung kaki lima? Meng Yingying mengangguk seperti anak ayam yang sedang mematuk nasi ya. Ya, menabung dulu, baru buka toko. Aku mau dengar. Meng Yingying merasakan manisnya dan menjadi lebih berani. Ia mengembalikan 2.000 koin emas itu kepada Zhang Liqing dan memutuskan untuk menyimpannya secara pribadi alih-alih menjadikannya modal awal. Selama ia bisa berkarir dengan sukses, adiknya tidak akan menyalahkannya, malah akan bangga padanya. Kanan. Benar sekali. Selama Anda mengikuti Chu Yi, Anda pasti akan memiliki masa depan yang menjanjikan. Menjelang pagi, bisnis perlahan-lahan melambat. Meng Yingying menimbang dompetnya yang berat. Ia tidak mendapatkan posisi yang bagus hari ini, tetapi hasilnya tetap cemerlang. Tepat ketika ia hendak menutup kios dan pulang untuk menghitung uang, ia tiba-tiba mendengar beberapa suara tajam dan menusuk. Wah, bos, dagingnya sama sekali tidak segar. Aku makan 2 suap dan sekarang perutku sakit. Pasti ada yang salah dengan daging ini. Kamu harus memberi penjelasan. 4 tamu yang mengenakan baju zirah kulit terus berteriak. Pemimpin mereka memiliki tato di sekujur lengannya, tubuh kekar, dan wajah penuh daging. Jelas sekali dia bukan orang baik. Meng Yingying khawatir hal itu akan memengaruhi bisnisnya. Jadi dia segera menjelaskan bahan-bahan kami sangat baru, tidak mungkin ada masalah. Bang, pria bertato itu menggebrak meja dan berkata, "Persetan, aku tidak peduli. Kalau adikku sakit perut setelah makan makananmu, kau harus bertanggung jawab." Benar sekali, tahukah kau siapa saudara Long kita? Seorang preman lain berdiri dan berteriak dengan angkuh, "Saudara Long hanya butuh 1 kata. Dan kau tidak akan pernah bisa bertahan hidup di sini lagi." Saudara Long memiliki 3 kekuatan pemurnian tubuh, pengalaman tempur yang kaya, dan kekuatan yang sangat mengesankan. Ia biasanya memimpin sekelompok penjahat, menindas yang lemah, memeras uang, dan melakukan segala macam kejahatan. Ia adalah seorang tiran lokal yang terkenal di daerah sekitarnya, dan orang-orang biasa tidak berani memprovokasinya. Keuntungan warung kecil itu terlalu tinggi, yang pasti menimbulkan rasa iri. Orang-orang ini mungkin mencari masalah. Meng Yingying belum memikirkan bagaimana menghadapi situasi ini. Ia memang lemah dan tidak ingin merusak masa depannya hanya karena masalah sepele. Para preman ini hanya memeras uang, jadi selama tidak terlalu berlebihan, tidak ada salahnya kehilangan uang untuk menghindari bencana. Meng Yingying memikirkannya dan berkata, "Kami baru di sini dan tidak tahu aturannya. Jika ada yang salah, saya harap Anda bisa memberitahu kami." Apakah gadis ini menyerah begitu cepat? Ini menunjukkan bahwa dia mungkin tidak memiliki latar belakang yang solid. Kau cukup bijaksana. Alih-alih menyerah, saudara Long malah semakin berani dan berkata, "Bagaimana kalau begini? Bayar aku 1.000 koin emas dan serahkan pot-potnya. Aku jamin kau akan baik-baik saja di masa depan." Wajah Meng Yingying berubah drastis. "Kalian hanya memeras kami. Bagaimana kami bisa membeli 1.000 koin emas? Sebenarnya, aku tidak ingin mempermalukanmu." Saudara Long menatap Meng Yingying dengan penuh minat. Sedikit nafsu terpancar di matanya yang tidak senonoh. "Bagaimana kalau begini? Kamu ikut kami. Biarkan kami, saudara-saudara, bersenang-senang semalaman, dan lupakan soal uang." Ketika beberapa penjahat mendengar ini, mereka menjadi bernafsu. Saudara Long, kamu sangat baik. Benar sekali, kartu merah termahal di kota Tianan malam itu tidak berharga 1.000 koin emas. Tapi lagi pula, cewek ini punya dada besar dan bokong indah. Menurutku dia tidak kalah menarik dari para pelacur itu. Meskipun ia mengenakan topeng, kulitnya putih dan lembut, pahanya lurus dan proporsional, dadanya luar biasa besar, dan sosoknya menawan dan anggun. Ia sungguh kecantikan yang langka dan luar biasa. Ini bukan pertama kalinya saya melakukan hal seperti ini, tetapi saya belum pernah bertemu wanita secantik itu. Meng Yingying sangat marah hingga wajahnya memucat.
Pada saat yang sama, ia merasakan tatapan mata orang lain yang penuh semangat dan mulai panik. Ini keterlaluan. Aku akan pergi ke tim penegak hukum untuk menuntutmu. Hahaha. Jangan khawatir. Setelah kami bersenang-senang, kamu bisa terus maju dan menuntut kami. Mungkin, setelah kamu bersenang-senang di sini, kamu bisa bersenang-senang lagi di sana. Beberapa orang tertawa terbahak-bahak. Hanya orang bodoh yang bisa mengucapkan kata-kata naif seperti itu. Mengapa parkiran lokal bisa berbuat jahat? Mereka yang seharusnya disuap telah disuap. Mengapa mereka takut akan ancaman seperti itu? Cui sudah menyadari ada yang tidak beres. Ia pertama-tama melunasi tagihan para tamu, lalu mengambil wajan dan berjalan perlahan. Hei, kamu pacar cewek ini, kan? Cui tidak mengatakan sepatah kata pun dari awal hingga akhir, yang membuat beberapa orang berpikir bahwa dia juga orang bodoh yang lemah. Terlebih lagi, fluktuasi Yuan Li Cui sangat lemah, dan kekuatan semacam ini sama sekali tidak menimbulkan ancaman. Penjahat itu mengeluarkan belati, mengarahkannya ke Cui, dan mengancamnya. Sudah kubilang, istrimu disayang oleh saudara Long, dan dia ingin meminjamnya untuk bermain semalaman. Saudara Long ingin bermain dengan istrimu, ini kehormatanmu, sebaiknya kau tidak bersikap tidak tahu berterima kasih, kalau tidak. Bang! Cui melambaikan tangan kanannya dan membanting panci itu dengan keras ke wajah orang itu. Panas yang luar biasa tiba-tiba menyembur keluar dari formasi Yuan Li, membakar separuh wajah gangster itu dengan lepuhan darah, bahkan kulitnya pun terbakar. Cui kemudian menendang selangkangannya dengan keras, membuatnya terlempar beberapa meter jauhnya. Ah, aku sudah selesai. Aku sudah benar-benar selesai. Gangster itu berguling-guling di tanah sambil melolong sedih, menutupi wajahnya yang terbakar dengan satu tangan dan buah zakarnya yang hancur dengan tangan lainnya, meratap dalam ketakutan dan putus asa. Semua orang tercengang. Orang ini sungguh orang yang tangguh. Tanpa berkata sepatah kata pun, dia langsung menyerang. Satu gerakan merusak wajah, satu gerakan yang unik, kekejamannya begitu kejam hingga membuat orang gemetar ketakutan. Astaga! Saudara Long menunjukkan ekspresi marah, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk latihan fisik tingkat pertama, dan dia berani melumpuhkan salah satu anak buahku. Dia hanya mencari kematian. Pergi. Bunuh dia. Kedua penjahat itu berada di tahap pemurnian tubuh tingkat kedua. Cui bukanlah tandingan mereka, bagaimanapun caranya. Meskipun ia baru saja menjatuhkan satu orang, yang lain mengira itu hanya serangan diam-diam. Sekarang, karena kedua anak buah saudara Long menyerangnya bersamaan, Cui mungkin tak berdaya melawan. Tunggu. Meng Yingying menunjukkan ekspresi panik lepaskan dia, dan aku akan memberinya 1000 koin emas. Sudah terlambat. Kita harus menghancurkannya hari ini. Seorang preman menendang tanah dan menerkam ke arah Cui, dengan cahaya putih redup di sekitar tinjunya. Ia mengumpulkan energinya dan menghantamkannya ke wajah Cui. Cui hanya sedikit lebih kuat dari orang biasa. Bagaimana dia bisa menahan pukulan berat dari latihan tubuh tingkat kedua? Yuan Li dalam tubuh seorang prajurit tidak hanya dapat merangsang pembentukan Yuan Li, tetapi juga meningkatkan kecepatan, kekuatan, pertahanan, dan sebagainya secara menyeluruh selama pertempuran. Yuan Li orang-orang ini jelas beberapa kali lipat dari Cui. Pukulan acak mereka memiliki kekuatan beberapa ratus kilogram, yang dapat dengan mudah menjatuhkan seekor sapi. Sangat mudah untuk membunuh Cui dalam hitungan detik. Cui tidak bergerak sama sekali. Bagi yang lain, jelas terlihat bahwa dia terlalu lambat dan tidak punya waktu untuk bereaksi. Tidak mau. Meng Yingying menjerit kaget. Cui sangat tenang dan menendang dengan cepat, seolah-olah ia telah meramalkan masa depan. Ketika ia mengangkat kakinya tepat berada di bawah selangkangan lawan. Tinju lawan berhenti beberapa sentimeter di depan Cui. Angin kencang dari tinju itu bahkan mengacak-acak rambut Cui. Adegan ini sangat aneh. Kecepatan dan kekuatan Cui tidak sebaik lawannya. Sekilas, lawan tanpa aktif mengirimkan titik-titik vital ke kaki Cui. Ah! Penjahat itu jatuh ke tanah, dan teriakannya bergema lagi. Cui menginjak wajah orang lain dan mematahkan hidungnya di tempat. Pada saat ini, seorang preman lain menusuknya dengan pisau. Cui melangkah ringan dan sedikit menoleh ke samping, dan pisau itu melesat melewatinya hanya sehelai rambut. Penuh kebencian. Pergilah ke neraka. Penjahat itu, yang murka, mengayunkan pedangnya dengan beberapa kilatan cepat, kecepatan dan sudutnya cepat dan mengerikan. Ilmu pedang pria ini jelas sangat mengesankan. Namun, Cui berulang kali menghindari serangan itu, bagaikan kupu-kupu yang terbang di antara bunga, hanya dengan sepersekian detik. Meskipun tampak berbahaya, ia sebenarnya cukup tenang. Senyum sinis muncul di bibir Cui. Penuh celah. Jika Cui bahkan tidak bisa menghadapi sampah seperti ini, dia mungkin juga akan menabrak tembok dan mati. Ketika preman setempat menyerang lagi, Cui tiba-tiba melangkah maju dan dengan tenang menghindari tusukan itu. Ia tiba-tiba mengangkat lutut kanannya dan memukul selangkangan lawan dengan keras. Preman itu jatuh ke tanah dengan wajah membiru. Ia menjerit dan mengejang,
menutupi selangkangannya dengan kedua tangan. Banyak darah dan cairan berbau busuk mengalir keluar. Sepertinya ia tak bisa menghindari nasib tak memiliki keturunan. Astaga! Serangan anak ini terlalu kejam. Aneh banget. Kayaknya dua orang itu menawarkan bola mereka buat diledakkan. Chuyi mengalahkan lawan yang beberapa kali lebih kuat darinya dengan kekuatannya yang sangat lemah. Dan itu tampak begitu mudah. Namun, ternyata hampir mustahil, dan semua orang terkejut. Saudara Long juga tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Meskipun adik-adiknya tidak berpengalaman dalam pertempuran, mereka semua telah bertugas sebagai tentara selama 2 tahun. Baik dari segi pengalaman tempur maupun kekuatan energi mereka, seharusnya mereka tidak dikalahkan oleh anak ini yang bahkan belum menumbuhkan seluruh rambutnya. Wajah Meng Yingying memerah karena kegembiraan. Bagus sekali. Bagus sekali. Orang ini tidak hanya punya pengetahuan aneh, tapi juga jago bertarung. Mengejutkan sekali. Saudara Long jelas-jelas murka. Dengan suara berdentang, ia menghunus pedang panjang dari pinggangnya, berkilauan dengan cahaya dingin. Trik kecilmu tak berguna menghadapi perbedaan kekuatan yang begitu jauh. Kakak Long telah mencapai tingkat ketiga latihan fisik, jadi energinya secara alami lebih kuat daripada adik-adiknya. Karena itu, kekuatan, kecepatan, dan pertahanannya berada satu tingkat lebih tinggi. Chuyi mengangkat bahu. Mari kita coba. Saudara Long meraung marah, tiba-tiba menyerbu ke depan, dan sebuah cahaya dingin menyambar, menusuk ke arah dada Chuyi. Saudara Long ini sungguh kuat. Pedang ini berfokus pada Yuan Li-nya, sehingga sangat ganas dan cepat. Bahkan bisa membelah batu dengan mudah. Dia jelas tidak sebanding dengan saudara-saudara sebelumnya. Chuyi bergerak sedikit untuk menghindar, dan ujung pedang itu melewatinya dari kiri sejauh 1 mm. Energi pedang samar melintas, dan beberapa helai rambut yang terpotong pun berjatuhan. Itu sangat berbahaya. Hahaha. Terlalu lambat. Mati. Saudara Long melepaskan energinya sepenuhnya, mengeluarkan energi pedang tajam, dan menebas beberapa kali berturut-turut. Chuyi tidak terburu-buru, dan menghindar dengan selisih kecil bagaikan burung layang-layang ringan. Apa yang sedang terjadi? Saudara Long menunjukkan ekspresi tidak percaya. Chuyi terhalang oleh wilayahnya dan kecepatannya tidak bisa terlalu cepat. Setiap gerakan dan setiap tindakan seperti menjalani puluhan juta perhitungan, hampir presisi hingga milimeter atau mikron. Oleh karena itu, ia mampu menghindari serangan berbahaya dengan gerakan sekecil mungkin. Seperti ikan loah, membuatnya sangat fleksibel dan membuat saudara Long tidak punya cara untuk menghadapinya. Astaga! Ini halus. Satu orang di kerumunan berteriak, menyebabkan yang lain terbangun karena terkejut. Ada ratusan ribu kultivator pemurnian tubuh di kota Tianan, tetapi hanya puluhan kultivator kebangkitan jiwa, dan tak 2 pun dari mereka yang mampu mencapai tingkat tertinggi. Anak ini bahkan tidak memiliki kekuatan pemurnian tubuh tingkat pertama. Jadi bagaimana dia bisa mencapai tingkat tertinggi? Kehalusan ini mengacu pada kondisi dan ranah kendali sempurna seorang kultivator atas tubuh, yang memungkinkan seseorang untuk bertindak setepat mesin. Bagi mereka yang memiliki kemampuan kehalusan, setiap milimeter perbedaan terasa seperti 1 meter di mata mereka. Mereka bahkan dapat mengendalikan detak jantung, kontraksi pori-pori, dan sebagainya. Memperhatikan detail adalah suatu keterampilan. Kemampuan ini membutuhkan bakat yang memadai, diikuti dengan pelatihan dan pemahaman jangka panjang. Kemampuan ini tidak hanya memberi Anda keuntungan dalam pertempuran, tetapi juga sangat membantu dalam pembuatan jimat dan pemurnian obat. Hanya segelintir orang di kota Tianan yang bisa mencapai kehalusan, dan semuanya adalah master tingkat atas. Anak ini bahkan tidak punya kekuatan untuk mencapai tingkat pertama pemurnian tubuh. Bagaimana mungkin dia bisa memasuki dunia legendaris ini? Saudara Long juga panik saat ini. Tak seorang pun menyangka bahwa bocah yang tampak biasa saja ini ternyata memiliki kemampuan halus yang legendaris. Tak heran ia mampu memprediksi serangan dengan presisi luar biasa dan menghindari serangan dengan gerakan minimal. Memungkinkannya menghadapi lawan yang beberapa kali lebih kuat darinya dengan tenang, meskipun kekuatannya lemah. Aku tidak peduli dengan detailmu, kamu harus mati hari ini. Saudara Long mempertaruhkan nyawanya, meraung marah, dan melepaskan energinya dengan sekuat tenaga. Pedang panjang itu memancarkan cahaya redup, dan langsung melesat dengan kecepatan ganda, menebas Chuyi dengan pedangnya. Bagaikan daun yang gugur tertiup angin, atau kupu-kupu di antara bunga-bunga, Chuyi melayang perlahan beberapa sentimeter, dan ujung pedangnya meleset tipis, menciptakan retakan di tanah. Chuyi tiba-tiba mengayunkan tangan kanannya, mencengkeram rahang saudara Long seperti penjepit besi. Ia memutar punggung saudara Long dan menekan bagian belakang kepalanya. Bagaimana itu mungkin? Saudara Long menunjukkan ekspresi ngeri. Karena gerakannya terlalu besar, tidak ada waktu untuk menghentikannya berhenti. Patah. Semua orang mendengar suara renyah tulang patah. Leher saudara Long terpelintir dengan sudut yang aneh, matanya terbuka lebar, pupil matanya membesar dengan cepat, dan mulutnya menganga lebar, seperti ikan yang kehabisan air. Ia terengah-engah, dan akhirnya perlahan kehilangan suaranya. Meng Yingying menunjukkan ekspresi ketakutan Chuyi,
Mengapa kau membunuhnya? Kalau kau membunuh seseorang, kau harus siap dibunuh. Cui membunuh seseorang di tingkat pemurnian tubuh ketiga dengan santainya, seolah-olah ia sedang minum air matang, tanpa berkedip sedikit pun. Lagi pula, jika sampah ini hidup sehari lagi, mungkin lebih banyak orang tak bersalah yang akan terluka. Lebih baik mati, orang seperti ini pantas mendapatkannya. Ya, bagus sekali. Orang-orang bersorak. Terdengar suara baju zirah bergesekan dari kerumunan, dan 8 atau 9 tentara berbaju zirah segera mengepung mereka. Mereka adalah anggota tim penegak hukum. Kapten pengawal itu menunjukkan ekspresi marah. Saudara Long memang seorang tiran kecil di daerah itu, tetapi ia memiliki beberapa keterampilan dan tahu aturan. Ia adalah sumber pendapatan yang sangat penting, tetapi sekarang sumber pendapatannya telah terputus. Bagaimana mungkin ia tidak marah? Siapa yang membunuhnya? Berdiri. Mata semua orang tertuju pada Cui. Kapten pengawal berteriak dengan marah, membunuh orang di jalan adalah kejahatan yang melanggar hukum dan tak termaafkan. Ikut aku sekarang, atau kau akan menanggung akibatnya. Meng Yingying membela Cui, saya tidak terima. Orang-orang ini menindas kita. Cui bertindak membela diri. Semua orang melihatnya. Siapa yang melihatnya? Kapten penjaga itu berbalik dan menunjuk beberapa orang. Kau lagi. Siapapun yang melihat anak ini bertindak membela diri, berdiri dan bersaksi sekarang. Kerumunan itu berbisik-bisik dan tak seorang pun berani berbicara. Pada saat ini, seorang preman yang dirobohkan oleh Cui berjuang untuk berdiri dan berteriak dengan sedih. Kapten, ini tidak adil, ini tidak adil. Kapten penjaga itu mendengus dan berkata, kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Aku tidak memihak dan akan menegakkan keadilan bagi korban. Preman itu melotot ke arah Cui dengan penuh kebencian, air mata mengalir di wajahnya saat ia berkata, kami kesini bukan untuk makan, tapi kami diperas oleh dua orang ini. Bos sangat marah hingga ingin berbicara dengan mereka. Tapi mereka memanfaatkan ketidakpedulian bos dan menyerang serta membunuhnya. Bagaimana mungkin ada orang yang percaya hal seperti itu? Meng Yingying hampir marah, ini omong kosong belaka. Penjahat itu berlutut di tanah, air mata mengalir di wajahnya, dan berteriak, Tuan, tolong hukum saya. Oke, sekarang semuanya sudah jelas. Kapten penjaga melambaikan tangannya dan berkata, kedua pria ini dicurigai melakukan perampokan dan pembunuhan. Bawa mereka ke penjara segera. Para satpam dan para preman itu bersekongkol. Tak hanya tak ada cara untuk berunding, mereka juga berubah menjadi hitam putih dan membalas dendam. Meng Yingying berteriak marah, kami tak mau ikut denganmu. Kalian cuma bandit. Kapten itu mencibir dan berkata, perampokan, penyerangan, pembunuhan, dan sekarang penangkapan. Ini semua kejahatan serius. Tak seorang pun bisa menyelamatkanmu. Tangkap saja mereka. Prajurit keamanan biasa semuanya memiliki kekuatan latihan fisik tingkat ketiga. Meskipun Cui memiliki kemampuan yang mendalam, ia masih bisa menghadapi satu orang. Tetapi akan sedikit merepotkan jika ia harus menghadapi beberapa orang sekaligus. Terlebih lagi, kapten prajurit itu bahkan lebih kuat. Jadi Cui khawatir ia akan kesulitan menghadapinya. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari kerumunan kota Tianan telah kehilangan seluruh mukanya karena kalian, sekumpulan parasit. Apakah ada yang berani menantangku? Kalian cari mati. Kapten pengawal itu geram. Siapa yang bicara? Keluar kalau berani. Begitu ia selesai berbicara, seorang perempuan berbaju merah keluar dari kerumunan. Paha mulus seputih salju, sepatu bot panjang bertumit tinggi, dan rambut merah bak air terjun. Wajahnya cantik dan temperamennya berapi-api. Ia tampak seperti perempuan yang berapi-api. Nangong Yun menggelengkan kepalanya pelan, kau bahkan tidak tahu siapa aku. Tapi berani berteriak di depanku? Kurasa kaulah yang mencari mati. Kapten itu mengeluarkan pistol polisi biasa dari pinggangnya dan berkata, aku tidak peduli apa latar belakangmu. Karena kau telah menyinggung tim penegak hukum kami, jangan pernah berpikir untuk lolos begitu saja. Bawa mereka kembali bersama. Aku akan menginterogasinya secara pribadi dan membuatnya menyesali perbuatannya hari ini. Dentang. 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 Para prajurit menghunus pedang mereka dan mengepung mereka pada saat yang sama. Wajah Nangong Yun menjadi dingin, dan rambut merah panjangnya tiba-tiba menari tanpa angin. Gelombang kekuatan panas melonjak dari tubuhnya dan tiba-tiba berubah menjadi cahaya merah, yang menyebar ke udara seperti gunung berapi yang meletus, dan teriakan Phoenix yang nyaring menggema di udara. Tekanan kuat meletus dalam sekejap. Itu membuat orang di sekitar merasakan darahnya membeku. Ah, jiwa asli. Dia adalah seorang kultivator pada tahap kebangkitan jiwa semu. Semua orang terkejut dan berseru takjub. Kota Tianan berpenduduk jutaan orang, ratusan ribu biksu pemurni tubuh, dan hanya puluhan biksu pemuja jiwa. Setiap biksu pemuja jiwa itu misterius dan kuat, dan orang biasa tidak berkesempatan untuk melihat mereka sama sekali. Nangong Yun telah mencapai puncak tingkat ke-9 penyempurnaan tubuh, dan telah melangkah sebagian besar ke dalam keadaan kebangkitan jiwa,
Jadi dia baru dapat membangkitkan sebagian kekuatan jiwa primordial. Dari cahaya merah yang memancar, samar-samar terlihat bayangan kabur, berkepala ayam, berrahang burung layang-layang, berleher ular, berpunggung kura-kura, dan berekor ikan. Bayangan itu agung dan kuat, melepaskan tekanan kuat yang membuat orang takut. Jiwa Phoenix Api. Dia adalah Nangong Yun. Di usia semuda itu, ia telah mencapai tingkat ke-9 pemurnian tubuh. Hanya ada 2 orang di seluruh kota Tianan yang mampu melakukannya. Semua orang tahu bahwa keluarga Nangong adalah keluarga dengan jiwa atribut api. Putri penguasa kota Tianan adalah seorang jenius yang hanya muncul sekali dalam beberapa ratus tahun. Sebagai pemilik jiwa Phoenix Api, potensinya tak terbayangkan, sehingga reputasinya menyebar luas. Yuan Li adalah kekuatan dasar praktisi. Yuan Hun adalah sumber kekuatan bagi praktisi. Setiap kultivator memiliki Yuan Hun yang unik. Ketika kultivasi mencapai tahap kebangkitan jiwa, Yuan Hun akan sepenuhnya terbangun, bertransformasi menjadi wujud tertentu, seperti binatang ajaib, tanaman, atau artefak. Wujud Yuan Hun merupakan cerminan langsung dari bakat, kemampuan, dan potensi. Semakin kuat Yuan Hun, semakin besar pula kekuatan dan potensinya. Bentuk jiwa Nangong Yun adalah Fire Phoenix. Makhluk dewa apakah Phoenix Api itu? Nangong Yun memiliki bakat dan efektivitas tempur yang sangat tinggi, dan hampir dapat mengalahkan kultivator biasa di level yang sama. Cui juga sedikit terkejut meskipun bukan Phoenix Api yang utuh, dan meskipun belum sepenuhnya terbangun, potensi pertumbuhannya sangat besar. Bertemu Yuan Hun yang langka di tempat sekecil ini, sungguh menarik. Kalian tidak akan menangkapku? Tubuh Nangong Yun diselimuti energi api yang berkobar. Setiap kali ia melangkah, panasnya semakin kuat, membuatnya hampir tidak bisa bernapas. Kenapa kalian tertegun? Cepat lakukan. Kami benar-benar tidak tahu kalau itu nona muda. Kapten pengawal itu begitu ketakutan hingga wajahnya memucat. Ia langsung jatuh ke tanah dan bersujud beberapa kali. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Nona muda, kumohon, ampuni nyawa saya. Nangong Yun bukan hanya seorang master dalam tingkat kebangkitan jiwa semu. Dia juga putri tunggal penguasa kota dan penerus Zhang Liqing. Orang-orang ini tidak berbeda dengan udang kecil di depan Nangong Yun. Tubuh Nangong Yun diselimuti cahaya merah menyala, tampak seperti dewi yang turun ke bumi. Energinya yang bergelora mengalir deras seperti sungai yang deras. Maksudmu, hanya karena aku tidak bisa menindasmu. Orang lain bisa? Sang kapten begitu ketakutan hingga hampir mati, tolong ampuni nyawaku. Aku dirasuki hantu, aku tak berani melakukannya lagi. Simpan kata-kata ini untuk para korban. Kota Tianan tidak punya tempat untuk parasit sepertimu. Pusatkan energinya. Arahkan saja jari Anda ke udara. Kilatan api yang menyilaukan langsung mengubah sang kapten menjadi bola api berbentuk manusia. Ia menjerit memilukan dan berguling-guling sambil meronta-ronta liar. Setelah sekitar 3 atau 4 detik, jeritan itu tiba-tiba berhenti, dan yang tersisa hanyalah siluet manusia hangus dari ujung kepala hingga ujung kaki. Begitu kuat. Apakah ini kekuatan puncak tingkat ke-9 penyempurnaan tubuh? Sebagian kecil kekuatan Yuan Hun sudah begitu dahsyat hingga membuat orang gemetar ketakutan. Jika Yuan Hun terbangun sepenuhnya, seberapa hebatkah kekuatan Nangong Yun? Nangong Yun perlahan menarik kembali kekuatan Yuan Hun-nya dan melirik prajurit biasa lainnya. Kalian terlibat dalam korupsi ini, dan ini sama tak termaafkannya. Kalian harus meninggalkan kultivasi kalian dan keluar dari kota Tianan. Meninggalkan kultivasi sendiri? Kejam sekali. Kali ini aku benar-benar sial. Tetapi meskipun kultivasinya sia-sia, setidaknya dia bisa menjadi orang biasa, yang lebih baik daripada kapten kehilangan nyawanya. Hanya sedikit orang di kota Tianan yang tidak menyadari reputasi kejam Nangong Yun, jadi akhir cerita ini sudah sangat bagus. Terima kasih karena tidak membunuhku, Nona. Beberapa prajurit tanpa ampun menyerang area dantian mereka, dan energi vital yang telah mereka pupuk selama bertahun-tahun lenyap seketika. Setelah kehilangan semua energi mereka kembali menjadi manusia biasa sejak saat itu. Ayo keluar. Ayo kita keluar dari sini sekarang juga. Para prajurit tanpa pucat pasi, saling mendukung dan segera pergi. Kerumunan bersorak-sorai. Kelompok parasit dan tiran lokal ini telah bersekongkol satu sama lain, membuat rakyat sengsara. Kini setelah mereka akhirnya dibasmi, rakyat bernapas lega. Meng Yingying tahu bahwa Nangong Yun sangat kuat, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan sekuat ini. Nangong Yun sangat kuat. Seberapa kuat seharusnya Zhang Liqing? Meng Yingying bergegas mendekat. Kakak, mengapa kamu kembali ke sini? Nangong Yun tanpa bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan duduk dengan santai. Ku dengar steak di sini sangat lezat, jadi aku ingin mencobanya. Kenapa? Karena kakak sudah membantumu mengusir orang-orang jahat, kau tidak mau mentraktirku steak? Meng Yingying mengangguk. Oke, tunggu. Terdengar suara tua, berikan aku sepotong juga. Meng Yingying hampir ketakutan saat melihatnya. Tuan Zhang, mengapa Anda juga ada di sini? Ini adalah seorang pria tua berjubah abu-abu, berambut putih, dan berpenampilan ringkih. Sekilas,
Ia tampak biasa saja, tetapi tak seorang pun di kota Tianan yang tidak mengenalnya. Ia tak lain adalah Zhang Liqing, ketua serikat ahli jimat kota Tianan yang tersohor, dan juga salah satu tokoh paling berprestasi di kota Tianan. Zhang Liqing bukan orang bodoh, dan dia tahu kekuatan Meng Yingying. Setelah pikirannya tenang, dia menduga bahwa PR yang dikumpulkan hari ini tidak mungkin diselesaikan oleh Meng Yingying sendiri. Pasti ada tuan yang bersembunyi di sampingnya. Tatapan mata Zhang Liqing tertuju pada Cui. Beberapa menit kemudian, Meng Yingying datang membawa steak. Nangong Yun memotong sepotong kecil dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Matanya tiba-tiba berbinar. Wah, sungguh lezat. Zhang Liqing tidak tertarik pada rasa steak itu sendiri, melainkan pada pembentukan energi di wajan. Karena penasaran, ia bertanya, bagaimana Anda menemukan pembentukan energi ini untuk memasak daging monster? Cui berkata terus terang orang tua. Makanlah makananmu, jangan banyak bertanya. Meng Yingying menyikut Cui dengan lengannya dan berkata sambil mengedipkan mata. Bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Kau tahu siapa dia? Cui mendengus sinis, jangan terlalu tidak jujur. Aku selalu membenci orang yang mengejar ketenaran dan reputasi. Meng Yingying merasa hatinya agak terbebani. Zhang Liqing adalah sosok yang sangat tinggi. Cui berani mengejeknya dengan begitu berani. Apa dia tidak takut terbunuh? Dengan kekuatan Zhang Liqing, dia bisa membunuhnya 8 atau 10 kali dalam sedetik hanya dengan jentikan jarinya. Maaf, ini rahasia dagang, dan tidak pantas bagiku untuk mengupingnya. Alih-alih marah, Zhang Liqing justru merasa yakin. Ia mengerti maksud Cui. Sepertinya gambar desain itu kemungkinan besar dibuat oleh orang ini, dan beberapa kesalahpahaman di antara mereka tidak perlu disinggung. Cui memberinya perasaan yang sangat misterius. Hampir tidak pernah terdengar bahwa seseorang yang begitu muda bisa bersikap begitu halus. Orang ini kemungkinan besar adalah penerus inti dari suatu keluarga besar atau bahkan sekte tersembunyi. Dia datang ke kota kecil ini untuk berlatih. Orang seperti itu tidak boleh tersinggung. Jika tidak, kekuatan besar itu akan marah dan akan mudah bagi mereka untuk masuk ke kota Tianan. Cui berkata dengan sedih, baguslah kau tahu. Zhang Liqing tersenyum tipis. Aku baru saja melihatmu bertarung. Kau sudah memahami rahasia, kehalusan, di usia semuda ini. Ini membuat kami para orang tua malu. Aku ingin mengadakan pertemuan pertukaran akademis dan mengundangmu untuk berbagi pengalaman. Tentu saja, aku akan membayarmu dengan baik. Meng Yingying merasa sedikit pusing. Sikap Cui begitu arogan, tetapi Tuan Zhang sama sekali tidak marah. Malah, tanpa malu-malu ia mengundangnya untuk berceramah. Apakah kamu bercanda? Seorang tokoh tingkat master merendahkan harga dirinya untuk meminta bantuan dari seorang anak yang bahkan rambutnya belum tumbuh semua. Cui langsung menolak tidak tertarik. Nak, kau harus tahu bahwa orang tua ini punya banyak uang, dan imbalannya pasti besar. Ini urusan belakangan. Kau bisa menjadi terkenal dalam semalam, dan mulai sekarang, tak seorang pun di kota Tianan akan berani menyentuhmu dengan mudah. Ini seperti mimpi. Cui masih menolak, saya tidak punya waktu. Zhang Liqing berkata dengan tenang, aku bisa menunggu. Kita bisa membicarakan masalah ini nanti saat kamu punya waktu. Meng Yingying ingin menginjak Cui. Berapa banyak orang yang memimpikan kesempatan ini? Dengan rekomendasi langsung dari Master Zhang Liqing, kesempatan ini tak diragukan lagi merupakan kesuksesan besar. Ini juga berarti Zhang Liqing berkomitmen untuk mendukung pemuda ini. Ketenaran Cui dalam sekejap tak terelakkan, dan ia akan mendapatkan akses ke koneksi dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan yang terkandung di dalamnya sungguh tak terbayangkan. Cui menggelengkan kepalanya, maaf kalau aku terus terang, tapi kamu tidak akan hidup lama. Mendesis. Meng Yingying menghirup udara dingin. Mata Nangong Yun pun terbelalak lebar. Cui tidak hanya menolak menghadiri pertemuan pertukaran, dia bahkan mengutuk guru Zhang Liqing sampai mati secara langsung. Apa yang dia rencanakan? Ekspresi Zhang Liqing tetap tidak berubah, saya tidak mengerti. Saya harap Anda bisa memberi saya saran. Cui langsung ke intinya dari postur berjalan, raut wajah, dan napasmu, aku tahu jantungmu sedang tidak sehat. Sudut mata Zhang Liqing berkedut sedikit, lalu ia tersenyum lega dan berkata, seiring bertambahnya usia, organ-organ tubuh manusia pasti akan mengalami kegagalan. Apa yang aneh dari itu? Cui melanjutkan, tapi kekuatanmu tidak lemah, dan Yuan Liemyu juga cukup kuat, cukup untuk memperlambat kegagalan organmu selama 40 atau 50 tahun. Sekarang jantungmu gagal sebelum waktunya, dan itu jelas bukan kelemahan alami. Pasti ada alasan lain. Benarkah? Bagus sekali, bagus sekali. Kau bisa melihat kesalahanku, sobat muda. Aku memang punya penyakit lama. Zhang Liqing tertawa. Namun, aku masih kuat dan sehat, tidak seperti orang yang sedang sekarat. Kau melebih-lebihkan. Kau tahu dalam hatimu bahwa kau hanya bisa bertahan hidup karena banyaknya obat yang kau minum. Cui menunjukkannya, lalu berkata dengan tajam, ada aura hitam yang keluar dari pergelangan tangan kirimu. Itu racun mematikan yang ditekan oleh kekuatan Yuan Enyu.
Setiap tengah malam, racun itu naik, dan kau merasa detak jantungmu tak menentu. Tianxi, Tianchong, Tianzhu, Zigong, Tanzong Mu, DLL, semuanya terasa seperti dimakan semut, kan? Seluruh tubuh Zhang Liqing sedikit gemetar. Cui melanjutkan, itu racun pemakan jantung. Sudah ada sekitar 15 tahun. Nangong Yun menatap Zhang Liqing, wajahnya penuh kejutan. Meskipun aku selalu tahu kalau guru itu sakit jantung, aku tidak pernah tahu kalau dia diracuni. Apakah ini benar? Zhang Liqing perlahan berdiri, merapikan jubahnya, dan membungkuk hormat kepada Cui, bahkan mengubah sapaannya. Tuan, Anda sungguh orang yang luar biasa. Apa yang Anda katakan sepenuhnya benar. 15 tahun yang lalu, saat menjelajahi reruntuhan, saya tak sengaja tertular racun pemakan jantung ini. Selama bertahun-tahun, saya telah mengerahkan seluruh energi saya untuk menekan racun itu, tetapi saya tidak dapat menghilangkan racun yang membandel ini. Saya telah mencari apoteker terkenal, tetapi tidak satu pun dari mereka yang dapat membantu. Saya pada dasarnya sudah menyerah sekarang. Kau sudah terlalu lama menekan racun itu dan tak mampu menyalurkannya. Sekarang racun itu telah merasuk jauh ke dalam tulangmu, jadi kau hanya punya waktu 2 bulan lagi untuk hidup. Zhang Liqing tersenyum riang sebelum aku meninggal. Merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bagiku untuk bertemu dengan orang luar biasa sepertimu. Nangong Yun selalu tahu bahwa gurunya memiliki penyakit jantung, tetapi ia tidak pernah membayangkan bahwa itu disebabkan oleh keracunan. Selama bertahun-tahun belajar dari gurunya, ia belum pernah melihat gurunya berkelahi, dan ia selalu berpikir bahwa gurunya menyembunyikan kekuatannya. Ternyata, gurunya telah menghabiskan seluruh energinya untuk menekan racun, dan tidak memiliki energi tersisa untuk berkelahi dengan orang lain. Baiklah. Cui menepuk Meng Yingying, yang tertegun di sampingnya. Steaknya hampir habis. Kita harus pulang. Meng Yingying semakin penasaran dengan Cui. Seberapa hebatkah pria ini? Keduanya mulai berkemas. Nangong Yun bertanya dengan cemas, "Hei, karena kamu bisa melihatnya sekilas, apakah kamu tahu cara mendetoksifikasinya?" Cui berbalik dan berkata, "Ya." Nangong Yun menunjukkan ekspresi gembira, "Benarkah?" Nada bicara Cui berubah, "Tapi mengapa aku harus membantunya?" Nangong Yun tidak bisa berkata apa-apa. Ini Tuan Zhao dari Zhang Liqing. Berapa banyak hadiah yang akan ia terima karena menyelamatkan nyawa Zhang Liqing? Berapa banyak orang yang akan ia sakiti jika tidak menyelamatkannya? Dia tidak peduli sama sekali. Semuanya tergantung pada apa yang disukainya dan tidak disukainya. Dan dia melakukan apapun yang dia mau. Lepaskan dia. Zhang Liqing melambaikan tangannya, menghentikan Nangong Yun. Orang seperti ini jelas memiliki pengetahuan yang luar biasa dan tidak perlu mengejar ketenaran dan kekayaan. Namun dia bersedia membantu Meng Yingying mengerjakan PR-nya. Dia bisa dengan mudah mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Namun dia bersedia mendirikan kios teak. Dia seorang pertapa ulung, bersembunyi di tempat yang mudah terlihat. Tidak ada contoh yang lebih hebat dari ini. Pak Tua, ini mungkin satu-satunya kesempatan kita. Kita bisa tangkap dia dan paksa dia memberitahu kita penawarnya. Yun Er, kau terlalu muda. Jangan gegabah melakukan hal seperti itu. Itu tidak hanya melanggar moralitas, tetapi juga bisa menyinggung faksi yang kuat. Bahkan keluargamu, keluarga Nangong, tidak mampu menanggungnya. Zhang Liqing tidak terburu-buru. Ia tersenyum bijak. Lagi pula, dia orang yang cerdas. Jika dia benar-benar tidak ingin menyelamatkanku, mengapa dia menceritakan semua ini padaku? Coba pikirkan, dengan pengaruh dan kemampuanku di kota Tianan, bukankah dia hanya menyusahkan dirinya sendiri? Saya tidak mengerti. Pertama, dia salah paham dan menyalahkan saya karena serakah. Saya menerima hadiah itu lalu memecat Meng Yingying. Jadi, dia ingin memberi saya pelajaran terlebih dahulu. Nangong Yun menyela, ini salah paham. Semua yang dia tulis dibakar oleh orang-orang tak berguna itu. Zhang Liqing melanjutkan. Kedua, dia ingin aku tahu bahwa dialah satu-satunya yang bisa menyelamatkanku. Jadi mulai sekarang, tidak peduli seberapa banyak masalah yang kubuat atau seberapa banyak masalah yang kuhadapi, aku harus memastikan dia aman. Nangong Yun tiba-tiba sadar. Orang ini sungguh seekor rubah tua. Meng Yingying duduk di kereta hewan dan bertanya, "Cui, bisakah kamu benar-benar menyelamatkan Tuan Sang?" "Tentu." "Apakah sulit untuk menyelamatkannya?" "Itu tidak sulit." "Lalu mengapa tidak menyelamatkannya?" Cui tampak tidak peduli sama sekali. "Kenapa kau begitu cemas? Dia tidak akan mati dalam waktu dekat. Kita gantung saja dia dulu." Meng Yingying benar-benar terdiam. Dia sama sekali tidak mengerti jalan pikiran Cui. Cui tiba-tiba teringat sesuatu dan langsung duduk tegak. "Berapa penghasilan kita hari ini? Keluarkan dan lihatlah. Waktunya kita bagi uangnya." Meng Yingying mengeluarkan koin-koin emas dari dompetnya dan mulai menghitungnya satu persatu. "Kita baru mendirikan kios ini selama 3 jam, dan totalnya sudah 140 koin emas. Sesuai perjanjian, kalian punya 70 koin emas. Ini, milik kalian." Meng Yingying segera memberikan setengah dari koin emas itu.
Uang yang diperoleh malam itu hampir setara dengan uang saku setahun penuh. Pada hari pertama mendirikan kios, saya tidak memiliki cukup tenaga, material, atau pengalaman, sehingga penghasilan saya terbatas. Jika saya bisa membangun reputasi, itu akan sangat bagus. Saya bisa memperluas bisnis dan membuka lebih banyak cabang. Tetapi bahkan beberapa ratus koin emas sehari pun terlalu sedikit. Jika Anda menghitungnya dengan cara ini, Anda dapat dengan mudah mendapatkan ribuan koin emas setiap bulan. Karena tidak ada pesaing, mudah untuk memasuki pasar kota lain. 8 toko di bawah naungan Kamar Dagang Nanyun hanya memiliki pendapatan bulanan rata-rata 20.000 hingga 30.000 koin emas, dengan laba bersih mungkin hanya sedikit di atas 10.000 koin emas. Jika restoran Stea kecil ini dikelola dengan baik, pasti bisa menyamai kamar dagang yang dibangun dengan susah payah oleh adik perempuan saya. Meng Yingying bertanya-tanya. Setelah saudara perempuannya mengetahui ini, apakah dia akan senang atau tertekan? Tunggu, hentikan mobilnya. Apa? Saya punya uang sekarang, saya akan membeli sesuatu. Meng Yingying berkata tanpa berpikir aku juga ikut. Cui bingung apa yang akan kamu lakukan? Meng Yingying mengedipkan matanya aneh. Seorang senior pernah mengatakan kepada Cui bahwa jika seorang wanita mengembangkan rasa ingin tahu yang kuat terhadap seorang pria, hanya ada 2 solusi efektif. Pertama, bunuh dia. Kedua, tidur dengannya. Kota Tianan, rumah tuan kota. Seorang pria parubaya berjubah ungu duduk di meja. Rambutnya agak beruban di pelipis, wajahnya persegi, dan tatapannya tegas tanpa amarah. Ia memegang sebuah gulungan di kedua tangannya dan mengerutkan kening, seolah-olah baru saja menghadapi sesuatu yang sulit. Penguasa kota Tianan Nangongyi. Penguasa kota memegang posisi kekuasaan tertinggi di kota, dan mudah atau tidaknya kehidupan seorang penguasa kota terutama bergantung pada kualitas tempat ia mengabdi. Kota Tianan terletak di perbatasan kerajaan yang terpencil, dan bandit, ras alien, dan monster semuanya cukup untuk membuat orang menderita. Selain itu, berbagai hal aneh yang tak terjelaskan sering terjadi, yang membuat Nangongyi sangat khawatir. Namun, yang benar-benar membuat Nangongyi khawatir bukanlah kejadian di wilayahnya, melainkan putrinya yang selalu menimbulkan masalah. Bang! Pintu ruang belajar ditendang dengan keras. Para penjaga di kedua sisi terdiam, tidak ada seorang pun yang berani menghentikannya. Ayah, coba tebak aku bawa apa? Katanya. Nangongyun menendang pintu ruang kerja hingga terbuka dan bergegas masuk. Camilan tengah malam. Nangongyi menutup gulungan itu tanpa daya. Apa rencanamu? Hei, apa yang kau bicarakan? Ayah bekerja keras sekali, dia masih bekerja sampai pagi, tentu saja dia perlu makan sesuatu untuk mengisi kembali tenaganya. Lupakan saja ini. Anggur merah elf favoritmu, ikan bakar lezat yang kubeli dari selatan kota, bubur obat yang kubeli dari barat kota, dan yang terakhir luar biasa. Steak moonlight yang super lezat. Cobalah dulu dan rasakan sendiri rasanya. Nangongyi memandangi steak itu mengapa setengahnya hilang? Wajah Nangonghyun memerah dan dia berkata, bagaimana kalau ada yang mau membunuhmu? Sebagai putrimu, tentu saja aku harus menguji racunnya sendiri dan memakan setengahnya. Ini tidak penting, cicipi saja. Nangongyi memotong sepotong kecil dan memasukkannya ke dalam mulutnya, memejamkan mata dan menikmatinya dengan saksama. Nangongyi sangat teliti dalam memilih makanan dan langsung merasakan perbedaan antara daging sapi dan dagingnya. Dagingnya lembut, empuk, dan berair. Luar biasa daging Warcraft bisa dimasak dengan begitu baik. Benar-benar istimewa. Di mana kamu membelinya? Nangonghyun langsung mengulurkan tangannya ke Nangongyi. Jangan khawatir tentang ini, berikan saja aku uangnya. Nangongyi sama sekali tidak terkejut, seolah-olah dia sudah menduganya berapa banyak. Nangonghyun berkata tanpa berpikir 50.000 koin emas. Ahem berapa? 50.000 koin emas. Kata Nangongyi hampir mati tersedak. Saya ingin berinvestasi dalam proyek besar dengan putri Anda. Setelah pelajaran sejarah yang tak terhitung jumlahnya, Nangongyi tidak akan mempercayai kata-kata putrinya. Aku akan memberimu paling banyak 200 koin emas sebagai uang saku. Ini terakhir kalinya bulan ini. Jangan sebut-sebut soal investasi lagi. Nangonghyun cemas ayah, kumohon percayalah padaku. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Seorang jenius telah muncul dari kota Tianan. Terus kenapa? Zaman sekarang banyak banget orang jenius. Dia menciptakan panci khusus untuk memasak daging monster. Steak ini dimasak di panci itu. Bahkan orang bodoh pun bisa memasak daging monster yang lezat. Bisnis mereka baru saja dimulai dan belum berkembang pesat. Saya di sini sebagai investor malaikat, dan saya yakin kita akan menghasilkan banyak uang di masa depan. Dalam 6 bulan, saya berjanji akan mengembalikan pokok Anda beserta bunganya. Tidak, saya berjanji akan menggandakannya. Jangan pernah pikirkan itu. Aku tidak bohong. Apa kau tidak lelah menjadi penguasa kota yang miskin? Percayalah, kau akan kaya hanya dalam 1 atau 2 tahun. Semua orang sombong di keluargamu akan datang bersujud kepada kita. Mulut Nangonghyun meneteskan air liur. Nangongyi selalu menentangnya dengan tegas. Aneh. Aneh.
Ayah bodoh. Tunggu saja sampai kamu menyesal. Mengapa kamu mengambil camilan tengah malamku? Siapa bilang ini punyamu? Ini camilan yang kubeli untuk Dabai. Nangong Yun membanting pintu dan pergi. Emosinya berubah lebih cepat daripada membalik halaman buku. Nangong Yi bingung harus berbuat apa dengan putrinya. Putrinya memang selalu suka bermain trik, tetapi kenakalannya pasti ada batasnya. Kediaman tuan kota bisa saja menghasilkan puluhan ribu koin emas, tetapi ia tidak bisa membiarkan putrinya menghambur-hamburkannya begitu saja. Nangong Yi mungkin tidak memikirkannya sendiri. Kali ini saya benar-benar salah perhitungan. Pasar penyulingan obat Tianan. Chui masuk bersama Meng Yinging. Seorang pramuniaga cantik datang dan bertanya, "Selamat datang di pasar pemurnian obat. Apa yang bisa saya beli?" Ginseng emas hitam, bunga matahari 6 warna, kepompong ulat sutra tanah, kalajengking tanah, tulang emas ungu, dan yang terpenting serangga iblis 3 kehidupan. Chui membacakan daftar panjang bahan-bahan tanpa ragu, 2 untuk masing-masing, cepat. Pramuniaga itu menelan ludahnya dan berkata, serangga setan 3 kehidupan adalah material yang sangat langka. Paling banyak, hanya ada sekitar selusin yang beredar di pasar kota Tianan setiap bulan. Anda beruntung. Kami punya 2 sekarang. Harganya masing-masing 50 koin emas. Termasuk bahan-bahan lainnya, total harganya 291 koin emas. Chui menatap Meng Yinging yang tertegun di sampingnya, lalu berkata, aku membelikannya untukmu. Jangan banyak bertanya dulu. Kamu tidak akan menyesal. Meng Yinging tidak akan pernah berani membeli barang semahal itu. Tapi sekarang berbeda. Ia merasa bisa menghasilkan uang, dan ia punya kepercayaan diri serta keberanian untuk membelanjakannya. Dengan berat hati, ia menghitung 291 koin emas, dan mereka berdua mengambil ramuan herbal itu dan hendak pergi. Tiba-tiba sesosok tubuh besar dan gemuk datang menghampiri. DLL. Saya mau 2 cacing sansheng ini. Si pramuniaga menampakkan ketakutan di wajahnya Butler Ye. Kau tahu itu aku, jadi kenapa kau masih bicara omong kosong? Butler Ye adalah pria parubaya yang pendek dan gemuk. Ia melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, jika tuan muda terlambat di saat kritis pemurnian ramuan, bisakah kau memikul tanggung jawabnya? Pramuniaga itu menatap Cui dengan canggung dan berkata, tapi pelanggan sudah membayar. Menurut aturan di sini, saya tidak berhak menarik kembali barang yang sudah saya jual. Brengsek. Butler Ye menampar wajah pramuniaga itu. Persetan dengan peraturannya. Kemasi barang-barangmu dan keluar. Jangan kesini lagi. Keluar. Pramuniaga itu menutupi wajahnya yang bengkak, berlutut di tanah, dan menangis, maafkan saya, maafkan saya, maafkan saya. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini, maafkan saya, Pak. Keluar dari sini sekarang juga. Pelayan Ye mengabaikan pramuniaga itu dan tatapannya tertuju pada Cui. Melihat Cui mengenakan pakaian biasa dan berlumuran minyak dan kotoran, secercah rasa jijik terpancar di matanya. Nak, kau ini bodoh atau tuli? Apa kau tidak dengar aku butuh serangga monster 3 nyawa? Aku akan membayar 80 koin emas, cepat beri aku 2 serangga monster 3 nyawa. Meng Yinging sudah kesal dengan pria gendut itu, dan kini amarahnya membumbung tinggi. Kau bercanda? Kita baru saja menghabiskan 100 koin emas untuk membelinya, dan kau mau mengambilnya hanya dengan 80 koin emas. Beraninya kau mengucapkan kata-kata tak tahu malu seperti itu? Bahan-bahan ini tidak berharga di tanganmu, tapi tuan muda kita telah membuat ramuan yang jauh lebih berharga. Jangan terlalu tidak tahu berterima kasih. Bah, ini perampokan sungguhan. Aku lebih suka memberikannya ke anjing daripada memberikannya padamu. Wajah Butler Ye gemetar karena lemak. Ia menunjuk Meng Yinging dengan jarinya dan mengumpat dengan marah, tuan muda adalah pewaris ketua persekutuan alkemis. Jangankan menggunakan obatmu, bahkan jika dia memintamu untuk tidur dengannya, itu sudah merupakan tanda penghormatan untukmu. Sebaiknya kau beres-beres dan menunggu di tempat tidur. Jika kau berani menolak, kau akan dikeluarkan dari kota Tianan mulai sekarang. Nada bicara Butler Ye tiba-tiba berubah ketika dia berkata, kau telah kehilangan kesempatanmu. Sekarang aku akan memberimu 50 kain emas. Sekali lagi, keluarkan obatnya. Sial. Aneh sekali. Kok aku bisa bertemu banyak sekali orang hebat malam ini? Ini sungguh tak tertahankan. Cui tidak berkata apa-apa, dia melangkah maju, mengayunkan lengannya tiba-tiba, dan meninju wajah pria gemuk itu dengan keras. Bang! Jika lemak memiliki efek penyangga, maka efek ini terbatas. Hidung Butler Ye patah di tempat, dan beberapa giginya remuk. Ia melolong seperti babi yang disembelih, dan tergeletak di tanah dengan darah berceceran di wajahnya. Beraninya kau menyerangku. Kau tahu siapa aku? Cui menendangnya dengan keras. Aku memukulmu karena aku menghormatimu. Kenapa aku perlu tahu siapa dirimu? Kepala pelayan Ye meraung, kalau kau macam-macam dengan tuan mudaku, kau takkan mendapat tempat di kota Tianan. Mati kau. Bising. Cui menginjaknya, dan satu-satunya gigi depan Butler Ye yang tersisa patah dan tertelan langsung ke perutnya.
Wajahnya memerah, dan ia meronta-ronta dengan tangannya, tetapi ia tidak bisa melepaskan kaki Cui. Nona, apa yang kau lihat? Ayo pergi. Baiklah, ayo berangkat. Meng Yingying benar-benar merasakan darahnya mendidih. Cui begitu mendominasi hingga ia meninju pria gemuk itu hingga hidung dan giginya patah. Apa yang bisa lebih memuaskan daripada ini? Sangat lega. Sangat memuaskan. Meng Yingying meludahi pria gemuk di tanah dan mengikuti Cui pergi dengan angkuh. Namun, raut wajah para penonton berubah. Menghadapi kedua orang itu, mereka langsung mundur seolah-olah menghadapi dewa wabah. Cui menyewa ruang alkimia. Meng Yingying mengingatnya dan merasa sedikit takut. Hei, Cui, kau harus melihat pemiliknya dulu sebelum memukul anjingnya. Pria gemuk itu adalah pengurus keluarga Ye. Keluarga Ye adalah keluarga tentara bayaran yang berpengaruh di beberapa kota. Mereka sangat kuat dan kita tidak mampu menyinggung mereka. Apa yang harus kita lakukan jika mereka membuat masalah? Jangan ngomongin hal-hal nggak berguna itu, kata Cui acuh tak acuh waktu aku. Cui, menghajar seseorang, aku nggak pernah tanya siapa dia. Lagi pula, orang ini cuma anjing. Dia sombong banget meskipun dia anjing. Dia pantas diinjak-injak. Tentara bayaran adalah organisasi militer swasta dan merupakan profesi yang sangat populer di daratan. Tentara bayaran terikat oleh hukum tentara bayaran, bukan hukum setempat. Mereka memiliki tingkat kebebasan yang tinggi dan pengaruh yang besar. 60 tahun yang lalu, keluarga Ye mulai memasuki industri tentara bayaran. Setelah puluhan tahun berkembang pesat, mereka telah membentuk 3 kelompok tentara bayaran dengan lebih dari 10.000 anggota dan 5 kelompok tentara bayaran dengan lebih dari 5.000 anggota. Jika personel logistik dihitung, jumlah totalnya akan melebihi 100.000 orang. Sebuah kelompok tentara bayaran yang sangat besar. Pasukan tentara bayaran keluarga Ye tersebar di lebih dari selusin kota, dan kota Tianan adalah salah satu cabangnya. Kepala pelayan Ye berasal dari keluarga Ye di kota Tianan. Karena dukungannya yang sangat kuat, tidak heran jika ia begitu arogan. Secercah kebencian terpancar di mata Meng Yingying, kakakku bilang orang tuaku mungkin dibunuh oleh keluarga Ye. Tapi keluarga Ye begitu kuat sehingga penguasa kota mungkin sangat takut pada mereka. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Benarkah? Cui berpura-pura takut dan berkata, benarkah sekuat itu? Meng Yingying berkata dengan tegas, bah, dasar pecundang, apa yang kau takutkan? Kalau mereka mencari masalah, aku akan melindungimu, jangan khawatir. Gadis bodoh, kau masih ingin melindungiku? Cui tidak dapat menahan tawa. Meng Yingying mendengus tidak puas apa yang kamu tertawakan. Cui buru-buru berkata, kamu sangat membenci keluarga Ye. Apakah kamu ingin pergi ke keluarga Ye untuk membalas dendam terlebih dahulu? Ini omong kosong. Baiklah, aku akan membantumu. Bagaimana Anda dapat membantu saya? Jangan khawatir, kamu akan tahu saat waktunya tiba. Tidak sulit untuk melihat karakter tuan muda dari perilaku Butler Ye. Cui telah melihat terlalu banyak orang seperti ini dan telah membunuh banyak dari mereka. Ciri khas mereka adalah arogan dan merasa benar sendiri. Mereka tidak akan menyerah setelah dipermalukan. Jika dia benar-benar berani datang, maka dia akan memberi Meng Yingying kesempatan untuk mengekang kesombongan keluarga Ye. Ruang alkimia berukuran sekitar 40 hingga 50 meter persegi dan dilengkapi dengan tungku alkimia, api bawah tanah, peralatan pemurnian, peralatan ekstraksi, dan bahan habis pakai. Cui mengangguk tidak apa-apa, lebih baik dari yang kukira. Ayo kita mulai menyempurnakan obatnya. Meng Yingying bertanya apakah Anda sedang memurnikan ramuan atau pil? Ramuan dan pil berbeda. Kebanyakan ramuan adalah obat yang bekerja cepat dan berumur pendek, seperti ramuan pemulihan cedera, ramuan pemulihan energi, ramuan detoksifikasi, ramuan penambah kekuatan sementara, dan ramuan penambah energi sementara. Ramuan-ramuan ini merupakan barang habis pakai yang dapat digunakan kembali. Kebanyakan eliksir bersifat permanen, misalnya obat yang dapat meningkatkan kultivasi, kebugaran fisik, atau umur panjang. Efek eliksir akan melemah seiring penggunaan berulang, sehingga eliksir bukanlah barang habis pakai yang dapat digunakan kembali, melainkan barang habis pakai sekali pakai. Alkimia. Cui berhenti sejenak dan melanjutkan. Aku akan menyiapkan susunan energi, dan kau akan bertanggung jawab untuk menyempurnakannya. Meng Yingying tertegun, jangan main-main. Bahan-bahan ini sangat mahal, saya tidak tahu cara membuat obat. Cui menjelaskan, ada 4 poin kunci dalam alkimia. Yang pertama adalah susunan alkimia, yang kedua adalah material, yang ketiga adalah alat, dan yang keempat adalah teknik. Dari keempatnya, susunan alkimia adalah yang paling penting. Memiliki susunan alkimia terbaik dapat menghemat banyak masalah dan bahkan menutupi kekurangan teknik. Aku bahkan belum mencapai tingkat pemurnian tubuh pertama, dan energiku tidak cukup kuat untuk memurnikannya sendiri. Jadi kau harus melakukannya. Meng Yingying hampir pingsan, aku bahkan tidak tahu teknik dasarnya. Bagaimana dengan frekuensi transmisi energi, pengendalian panas, teknik pemadatan pil? Terlalu rumit. Jangan khawatir, aku punya susunan alkimia universal.
Asal kau memasukkan bahan-bahannya dan mendapatkan proporsi yang tepat, orang bodoh pun bisa membuat pil. Meng Yingying merasa bingung pendidikanku terbatas, jangan bohongi aku. Bahan obat yang sama dan formula yang sama dapat menjadi dua obat yang benar-benar berbeda jika keduanya dimurnikan oleh dua susunan alkimia yang berbeda. Formula elisir berharga yang tak terhitung jumlahnya di daratan Tiongkok tersedia untuk umum. Karena hanya mendapatkan formulanya saja tidak ada gunanya. Kuncinya adalah mendapatkan susunan alkimia yang sesuai. Hanya dengan menguasai susunan energi alkimia, obat yang sesuai dapat dimurnikan. Dalam bidang alkimia modern, secara umum diyakini bahwa susunan alkimia memiliki spesifisitas yang tinggi. Artinya, hanya ada satu susunan alkimia yang sesuai untuk setiap jenis eliksir atau ramuan. Mustahil menggunakan satu susunan alkimia untuk membuat dua obat. Ini hampir merupakan aturan yang tidak dapat diganggu-gugat. Apakah aturan besi ini benar-benar dapat dilanggar? Meng Yingying sedikit bersemangat dan mulai menunggu dengan sabar. Chu Yi sangat cepat dalam menggambar formasi yang telah dialami Meng Yingying. Kali ini, ia membutuhkan waktu lebih dari 1 jam untuk menyelesaikannya. Meng Yingying duduk di pelukannya, tak mampu menahan rasa kantuk. Kelopak matanya semakin berat seolah terisi timah, dan kesadarannya semakin kabur. Ia benar-benar tertidur, dengan tetesan air liur kristal mengalir dari sudut mulutnya, dan pipinya yang seputih salju sedikit memerah, membuatnya tampak sangat imut dan menggemaskan. Puluhan menit kemudian, Meng Yingying tersadar dari lamunannya. Ia menyeka air liur di sudut mulutnya dan berdiri dengan wajah memerah. Loh, kok aku bisa tertidur? Chu Yi menunjukkan diagram susunan alkimia, silakan lihat. Ini adalah hal paling rumit dan mendalam yang pernah dilihat Meng Yingying seumur hidupnya. Ribuan dan puluhan ribu rune tertata rapi di sana, dan berbagai formasi serta pola bertumpuk, membentuk diagram formasi yang kaya akan isinya, bagaikan galaksi yang luas. Rangkaian gaya macam apakah ini? Rune-rune yang menyerupai semut itu begitu sulit dibaca bahkan dengan kaca pembesar, sehingga saya tidak tahu bagaimana rune-rune itu diukir. Seluruh susunan energi itu begitu luas dan kompleks sehingga hanya melihatnya saja sudah mengerikan, apalagi menghafal dan menggambarkannya secara akurat. Semakin canggih susunan gaya, semakin mudah terjadi kesalahan. Jika Anda menggambar simbol yang salah atau mengalami penyimpangan sekecil apapun, seluruh formasi akan kehilangan efeknya. Meng Yingying menghela napas dengan tulus, penemu formasi ini jelas bukan manusia. Kau juga monster yang menghafal seluruh rangkaian dan menggambarnya. Dia benar tentang satu hal, formasi ini memang tidak diciptakan oleh manusia. Di era Chu Yi, peradaban sangat makmur dan berkembang, dan banyak sekali penemuan ajaib lahir. Penemuan terbesarnya adalah superkomputer yang diciptakan oleh Matrix Yuanli. Kecepatan komputasi komputer Super 4C Array ini miliaran kali lipat kecepatan otak manusia. Kemunculannya tak diragukan lagi akan menjadi mesin yang dahsyat untuk mempercepat pertumbuhan peradaban. Pada masa itu, para alkemis di daratan menghabiskan puluhan tahun mengumpulkan dan menyempurnakan sejumlah besar data tentang alkimia dan formasi, lalu menyimpan semuanya dalam komputer susunan gaya super. Dengan bantuan daya komputasi komputer susunan gaya super, mereka melakukan deduksi selama beberapa tahun dan menciptakan 36 susunan alkimia super. Munculnya susunan alkimia super segera mengguncang benua. Hampir dalam semalam, lebih dari 80% susunan alkimia, sebanyak 10 juta susunan alkimia klasik, benda-benda yang pernah dicoba dan diuji oleh berbagai kekuatan untuk membuat harta karun dan rahasia, dibuang sepenuhnya ke tempat sampah dan menjadi tumpukan sampah akademis yang disingkirkan. Komputer susunan gaya super ini memiliki kemampuan komputasi dan deduksi yang mengerikan, ratusan juta kali lebih hebat daripada otak manusia, dan didasarkan pada data besar yang terakumulasi selama puluhan ribu tahun perkembangan peradaban, dan akhirnya menciptakan susunan gaya super ini. Di mata orang-orang zaman ini, itu hanyalah pengetahuan ilahi. Formasi 5 elemen dan 80.000 alkimia. Nama ini mungkin terdengar agak aneh, tetapi sebenarnya mudah dipahami. 5 unsur tersebut adalah emas, kayu, air, api dan tanah, dan 80.000 merupakan 80.000 bahan umum. Arti dari 80.005 elemen adalah bahwa formasi kekuatan ini dapat digunakan untuk memurnikan 80.000 material umum level 1 dalam 5 elemen. Ini adalah formasi alkimia universal dengan penerapan yang sangat kuat. Setelah mendengar penjelasan itu, Meng Yingying segera membalas, tetapi ini sepenuhnya bertentangan dengan akal sehat dasar dan hukum besi alkimia. Hukum besi tidak mewakili kebenaran, jadi bisa dilanggar. Chu Yi pertama-tama menempatkan susunan alkimia ke dalam tungku alkimia dan memberi isyarat mengundang ayo coba. Ini tidak jauh lebih sulit daripada menggoreng steak atau membuat sup. Aku yakin kau bisa. Karena Chu Yi berkata demikian, Meng Yingying tidak punya pilihan selain mencobanya. Ledakan. Saat Yuanli dimasukkan, tungku alkimia meletus dengan gemuruh seperti badai, yang menandakan reaksi pemurnian telah dimulai. Dengan susunan energi super yang beroperasi normal, rune bercahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan tungku alkimia, menstabilkannya seperti segel. Sekeras apapun reaksi internalnya, atau sedahsyat apapun gemuruh badai, tungku alkimia tetap tak bergerak.
Setelah sekitar 10 menit, kebisingan itu berangsur-angsur mereda. Baiklah, mari kita buka tungkunya. Tidak mungkin, sudah berakhir? Aku masih tidak mengerti apa yang terjadi. Chu Yi mengangguk. Selama formulanya benar, stabil, dan efisien, tingkat kegagalannya hampir nol. Susunan kekuatan super itu sungguh ajaib. Inilah pengetahuan agung yang berpuncak dari akumulasi kebijaksanaan selama puluhan ribu tahun, yang didukung oleh superkomputer. Tentu saja, Super Alchemy Array hanya dapat menargetkan material umum dalam 5 elemen. Tentu saja, obat-obatan yang lebih spesifik atau langka tidak dapat diproses secara seragam. Chu Yi mengeluarkan pil emas muda dan berkata, "Lihat, ini namanya pil pemurnian Qi. Ini salah satu obat terbaik untuk alam pemurnian tubuh. Pil ini dapat meningkatkan Yuan Li secara signifikan bagi mereka yang berada di alam pemurnian tubuh." Meng Yingying buru-buru bertanya, "Seberapa efektif obat ini?" "Begini saja. Hanya dengan satu pil pemurni Qi, bahkan kultivator paling berbakat sekalipun dapat mencapai alam pemurnian tubuh tingkat pertama atau kedua. Mereka yang sudah memiliki kemampuan pemurnian tubuh juga dapat meningkatkan kekuatan Yuan Force mereka secara signifikan. Yang terpenting, pil ini tidak memiliki efek samping. Elisir yang dapat meningkatkan level kultivasi di daratan memang berlimpah, tetapi umumnya memiliki efek samping yang dapat merugikan. Elisir berkualitas tinggi tanpa efek samping tidak hanya sangat mahal untuk disuling, tetapi juga seringkali tidak tersedia. Elisir tersebut hanya berada di tangan segelintir pihak, dianggap rahasia, dan tidak pernah dibagikan kepada pihak lain. Meng Yingying tidak pernah menyangka bahwa dia juga mampu memurnikan ramuan yang begitu berharga. Meng Yingying tiba-tiba menjadi penuh energi dan segera menyempurnakan yang kedua. Satu untuk kita masing-masing. Mereka berdua menelannya pada saat yang sama. Chu Yi duduk bersila, merasakan sensasi terbakar di perutnya. Aliran energi vital murni pertama-tama memenuhi anggota tubuh dan tulangnya, lalu meresap ke meridiannya. Alam pemurnian tubuh adalah alam pertama bagi seorang kultivator. Ketika setiap meridian terisi energi vital, seseorang telah resmi memasuki alam ini. Sejak saat itu, setiap kali Yuan Li-nya meningkat, fisik, kekuatan, kecepatan, dan kondisi keseluruhannya pun meningkat, membuatnya semakin kuat. Ketika meridian terakhir dibuka oleh Yuan Li, seseorang langsung merasa seolah terlahir kembali. Chu Yi secara alami menjadi seorang kultivator pemurnian tubuh tingkat pertama. Chu Yi tidak menyerah. Energi di dalam ramuan itu masih sangat banyak. Ia mengarahkan energi dengan sangat terampil dan mulai menutrisi meridian, memungkinkan Yuan Li-nya terus berkembang. Kultivasinya meningkat pesat, dari tingkat pertama pemurnian tubuh ke tingkat kedua, dan akhirnya stagnan di tingkat ketiga pemurnian tubuh. Hanya 2 jam. Seseorang yang bahkan belum mencapai alam pemurnian tubuh telah melompat ke tingkat ketiga pemurnian tubuh. Kekuatan seluruh tubuh meningkat sekitar 3 kali lipat, dan efeknya sangat baik dan memuaskan. Ketika Chu Yi membuka matanya, Meng Yingying baru saja menyerap pil tersebut. Ia melompat dari tanah dan langsung memeluk Chu Yi erat-erat. Chu Yi tiba-tiba merasakan 2 puncak lembut dan elastis menekannya seperti gunung, membuat darahnya mendidih dan ia tak kuasa menahan diri untuk terus maju. Ia tak tahu apa yang dimakan gadis kecil ini hingga ia tumbuh dewasa. Ukuran tubuhnya di usia semuda itu sudah cukup untuk membuat banyak wanita muda dewasa merasa rendah diri. Wah, apakah aku sedang bermimpi? Puncak tingkat keempat? Aku telah mencapai puncak tingkat keempat latihan fisik. Terima kasih, terima kasih, terima kasih banyak. Kalau adikku tahu, dia pasti senang untukku. Sebutir pil kecil setidaknya dapat menyamai 3 atau 4 tahun latihan keras Meng Yingying. Meng Yingying pernah bermimpi mencapai tingkat ketiga pemurnian tubuh, karena selama ia mencapai tingkat ketiga, ia bisa menjadi murid formal. Namun, sekeras apapun ia berusaha, ia selalu terjebak di puncak tingkat kedua dan hanya bisa menjadi murid terdaftar yang menyedihkan. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Sekarang telah mencapai puncak level keempat. Tingkat kultivasinya bahkan tidak lebih rendah dari Han Xiaolong. Chu Yi sama sekali tidak menyombongkan diri. Pil latihan Qi itu benar-benar bermanfaat. Tidak hanya langsung berefek, tetapi juga tanpa efek samping sama sekali. Pil itu 10 kali lebih baik daripada pil terkenal manapun yang dikenalnya. Nilai elisir jenis ini sungguh mencengangkan, karena efeknya jauh melebihi harganya. Bahkan jika dijual seharga beberapa ribu koin emas, pasti akan ada banyak orang yang menginginkannya. Jika elisir ini dikuasai oleh faksi atau keluarga tertentu, tidak hanya akan meningkatkan kekuatan mereka secara keseluruhan, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi yang sangat besar. Jangan ribut, ayo pergi. Kita harus menyingkirkan ini. Meng Yingying segera mengambil tungku itu dan memegangnya erat-erat. Kita tidak boleh membiarkan orang lain memanfaatkannya. Chu Yi mengangguk. Tungku alkimia itu memang tidak berharga, tetapi formasi alkimia di dalamnya luar biasa. Itu sudah cukup untuk menimbulkan sensasi di seluruh benua, dan bahkan memicu badai berdarah. Chu Yi sendiri juga akan menderita. Jangan sampai jatuh ke tangan orang luar. Langit timur sudah cerah. Keduanya tinggal di apotek selama 4 atau 5 jam.
Saat saya keluar, hari sudah pagi berikutnya. Ah, Meng Yingying tertegun, aku sudah selesai. Cui bertanya-tanya, mengapa kamu begitu terkejut? Meng Yingying bagaikan seekor semut di panci panas, kalau adikku tahu aku begadang di luar, dia pasti akan memukulku. Disiplin Meng Qingwu sangat ketat, dan larangan terbesarnya adalah tidak tidur larut malam. Aku tidak tahu apakah adikku menyadarinya. Apapun yang terjadi, aku akan kembali dan meminta maaf dulu, lalu menjelaskannya perlahan. Lagi pula, aku sudah belajar banyak tadi malam, adikku seharusnya mengerti. Tahukah kamu, Meng Qingwu terlihat lembut dan bermartabat, selalu tenang, tetapi begitu dia marah, dia bisa menjadi sekuat guntur dan kilat, dan itu menakutkan hanya dengan memikirkannya. Meng Yingying merasa sedikit gelisah, ayo cepat pergi. Tiba-tiba terdengar teriakan keras dari kejauhan. Suara mendesing. Meng Yingying telah mencapai puncak latihan tubuh tingkat keempat, dan kemampuan reaksinya telah meningkat pesat. Sebuah panah tajam bertaring serigala melesat tepat ke arah Cui. Oh tidak, seseorang ingin membunuh Cui. Kekuatan Cui telah meningkat pesat, dan dengan kemampuannya yang halus, ia berbalik ke samping dengan sangat tenang. Dan anak panah itu melewatinya dan mengenai pintu kayu sebuah toko. Seluruh mata panah menembusnya, dan bulu-bulu anak panah itu masih bergetar. Jika kamu ragu meski hanya setengah detik, sebuah anak panah akan menembus jantungmu. Di bawah perlindungan dua tentara bayaran yang kekar, seorang pemuda berpakaian putih memegang busur panjang datang menghampiri. Sekilas, pemuda itu tampak berusia 15 atau 16 tahun. Ia berpakaian sangat mewah dan berwajah angkuh. Seorang pria gemuk dengan perban di wajahnya mengikutinya dari belakang. Siapa lagi kalau bukan Butler Ye? Meng Yingying berkata dengan marah, terang-terangan menembakkan panah dan membunuh orang di pasar obat. Perilaku ini terlalu buruk. Apakah mereka tidak takut menimbulkan kemarahan publik? Siapa di sini yang tidak mengenalku? Tuan muda? Siapa yang berani bicara lebih banyak lagi? Kau harus melihat pemiliknya dulu sebelum memukul anjing itu. Karena kau telah menyentuh orang-orangku, kau seharusnya siap menanggung murkaku. Pemuda cerdas berbaju putih itu berjalan perlahan. Melihat Meng Yingying, ia menunjukkan sedikit keterkejutan, lalu berubah menjadi jijik. Dengan suara sekeras itu, kukira siapa dia? Ternyata Nona Meng yang tak berguna itu. Bukan urusan Fas tak berguna untuk mengurus siapa yang ingin kubunuh. Mungkinkah ini kekasih barumu? Wajah Meng Yingying memerah omong kosong, aku tidak sia-sia. Kata-kata Ye Feng terasa menusuk, dan sarkasmenya semakin kuat. Aku merasa kasihan sekali pada Meng Qingwu. Aku sudah bersusah payah mengirimmu ke Master Zhang untuk berlatih di bawahnya, berharap bisa bergantung padanya. Tapi selama 4 tahun, kau tak mencapai apapun dengan tingkat kultivasimu yang rendah, nilai akademismu yang buruk, dan nilaimu yang buruk. Oh, dan berita baru saja tersebar kemarin bahwa kau dikeluarkan? Kalau aku jadi kau, aku akan bunuh diri saja sebelum aku bisa terus mempermalukan diriku sendiri. Ye Feng telah mencapai puncak kultivasi tingkat ketiga ketika ia baru berusia 15 atau 16 tahun. Ia adalah penerus presiden persekutuan alkemis dan seorang jenius alkimia yang diakui di kota Tianan. Dibandingkan dengannya, Meng Yingying bagaikan bebek badut yang malang. Tentu saja, ini mengacu pada Meng Yingying sebelumnya. Sekarang Meng Yingying telah mencapai tingkat pemurnian tubuh keempat. Meng Yingying tertusuk di jantungnya, merasa sangat terpuruk, tetapi ia tetap berusaha melindungi Cui. Terserah apa katamu. Aku tidak peduli. Cui adalah teman keluarga Meng. Jika kau berani menyakitinya, adikku tidak akan membiarkanmu pergi. Jika kau punya nyali, coba sentuh dia. Ye Feng tertawa terbahak-bahak, hahaha, burung yang sama bulunya akan berkumpul bersama. Pepatah ini memang benar. Pria dewasa harus bergantung pada dua wanita untuk melindungi dan bertahan hidup. Menyebutmu sampah terlalu menyanjung, kau bahkan lebih buruk dari sampah. Kalau begitu, aku terlalu malas untuk melakukan apapun. Kepala pelayan Ye tidak mau menyerah, Tuan. Apakah kita akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Ye Feng menunjukkan ekspresi menghina. Menyerang pasangan pecundang seperti itu sama saja dengan merendahkan statusmu sendiri. Dua tentara bayaran di samping Ye Feng adalah prajurit elit, dengan kultivasi fisik tingkat ke-6 atau ke-7. Orang bijak tidak pernah menderita kekalahan di depannya, dan belum terlambat untuk membalas mereka di lain hari. Meng Yingying menarik Cui Hu, abaikan mereka, ayo pergi. Pada saat ini, dua tentara bayaran datang pada saat yang sama. Meng Yingying melihat tentara bayaran yang tinggi dan kuat itu, dan sedikit ketakutan. Ia terkejut dan marah. Apa maksudmu? Aku tidak membunuh orang. Aku tidak mengatakan apa-apa dan membiarkannya begitu saja. Ye Feng berkata dengan nada bercanda, kau telah melakukan kesalahan, jadi kau harus membayar harganya. Sekarang, berlututlah 3 kali dan bersujud 9 kali kepada pengurus rumah tangga dan minta maaf dengan tulus. Aku murah hati dan tidak akan menuntut pertanggungjawaban atas masalah ini. Terima kasih, Tuan Muda. Pelayan Ye menunjukkan ekspresi gembira dan menegakkan punggungnya. Berlututlah. Saya menerima permintaan maaf Anda. Biarkan aku minta maaf kepada antek-antekmu. Meng Yingying diganggu dan merasa sangat sedih dan marah. Ia berkata dengan getir,
Tidakkah menurutmu kau sudah keterlaluan? Berlebihan? Tidak, tidak, tidak. Sampah seharusnya sadar diri sebagai sampah. Ye Feng menepuk pelan jubah putih saljunya. Di benua ini, yang kuat dihormati, dan tinju yang kuat adalah kebenaran. Aku tidak membunuh siapapun, dan itu cara yang sangat penyayang untuk menghadapinya. Kau harus belajar bersyukur, karena mereka yang tidak tahu apa yang baik untuk mereka seringkali tidak mendapatkan akhir yang baik. Chu Yi tertawa terbahak-bahak, seakan-akan ia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Wajah Ye Feng muram. Apakah yang kukatakan lucu? Chu Yi Dao, kamu terus memanggilku sampah, jadi aku benar-benar penasaran, dari mana datangnya rasa superioritasmu? Kepala pelayan Ye melangkah maju dan berkata, Tuan muda kita adalah jenius alkimia paling menjanjikan di kota Tianan. Gurunya adalah Tuan Li Changyun, Presiden Serikat Alkimia. Bagaimana mungkin orang desa rendahan sepertimu mempertanyakan hal itu? Chu Yi tertawa terbahak-bahak lagi. Kemampuanmu tidak lebih baik dari anak kecil yang bermain bola lumpur. Bagaimana dengan Guru Li Changyun? Sekarang siapapun bisa menyebut dirinya guru. Kurasa dia tidak pantas membawakan sepatuku. Ketika kata-kata ini diucapkan, seluruh hadirin terkejut. Orang macam apakah Li Changyun? Presiden Persatuan Alkemis Kota Tianan. Otoritas di bidang alkimia di Kota Tianan. Chu Yi hanyalah seorang pemuda tak dikenal. Mungkinkah dia ingin menyinggung guru dan muridnya sekaligus? Tunggu, jangan gigit aku dulu. Chu Yi melihat Ye Feng hendak marah. Jadi ia segera mengambil inisiatif dan terus mengatakan hal-hal yang mengejutkan. Kalau kau tidak yakin, mari kita berkompetisi secara adil. Mari kita berkompetisi dalam alkimia yang paling kau banggakan. Biarkan semua orang melihat dengan mata kepala sendiri siapa yang sebenarnya kalah. Ye Feng telah terbenam dalam aura kejeniusan sejak kecil. Ia terlalu merasa benar sendiri dan sombong. Bagaimana mungkin ia bisa menoleransi provokasi semacam itu? Kau mempermalukan dirimu sendiri. Singkatnya, apakah Anda berani bersaing? Ye Feng berkata dengan nada sarkastis, aku mengerti. Akulah jenius alkimia paling hebat di kota Tianan. Jika kau menantangku, wajar saja aku menang. Sekalipun kau tidak bisa menang, kau tetap bisa meraih banyak ketenaran dengan menantangku. Aku sudah sering melihat trik kecil ini. Brengsek. Orang ini sungguh menjijikan. Meng Yingying merasa seperti hendak memuntahkan makanan yang dimakannya malam sebelumnya. Kalian ingin mempermalukan diri sendiri, dan aku pasti bisa membantu kalian melakukannya. Tapi, nada bicara Ye Feng berubah aneh. Ada terlalu banyak orang seperti kalian di kota ini. Semua orang memprovokasi dan menantangku. Bagaimana aku bisa mengatasinya? Chu Yi tersenyum gembira. Bagaimana kalau kamu main? Aku akan menemanimu. Ye Feng mengeluarkan sebuah chip dan berkata, kartu emas ini bisa digunakan untuk menarik 5.000 koin emas dari ban emas manapun. Aku akan menggunakan 5.000 koin emas sebagai taruhan. Aku tahu kau tidak bisa menghasilkan uang sebanyak itu, jadi jika kau kalah, aku ingin Meng Yingying menjadi pelayanku dan kau menjadi pelayanku. Jangan meremehkanku. Meng Yingying murka dan memutuskan untuk bertindak sekuat tenaga. Aku menandatangani kontrak denganmu sebagai putri kedua keluarga Meng. Jika kau menang, bawa surat utang dan kontrak itu ke kamar dagang Nanyun untuk mengambil uangnya. Ye Feng tidak menyangka Meng Yingying begitu berani. Baiklah, jika kamu dengan tulus membayar uang sekolah dengan 5.000 koin emas, aku akan menunjukkan belas kasihan dan memberimu pelajaran yang bagus. 5.000 koin emas cukup untuk membuat kamar dagang Nanyun yang runtuh menjadi lebih buruk lagi. Ini adalah pertaruhan yang mencengangkan. Saat itu, kerumunan gempar. Seorang raksasa setinggi 2 meter melangkah keluar. Ia bertubuh kekar, berambut merah pendek, berwajah berisi, dan berwajah garang. Ia sekuat beruang. Menarik. Aku akan menjadi notarismu. Bukankah ini si mania obat Siong Tianyan? Tetua eksekutif dari Persekutuan Alkemis. Orang ini pemarah sekali. Dia bahkan berani menyinggung Ketua Li Changyun. Popularitasnya memang tidak pernah bagus. Tapi saudaranya memang jenderal kota Tianan. Dia punya dukungan yang sangat kuat, dan tak seorang pun berani menyinggungnya. Miliki kemampuan, ketahui cara membuat obat. Jujurlah, Siong Tianyan tentu saja adalah orang yang paling cocok menjadi notaris. Ye Feng berkata dengan acuh tak acuh. Baiklah, karena penatua Siong ada di sini untuk bersaksi, kita tidak perlu khawatir tentang seseorang yang kalah dan kemudian menolak untuk membayar. Semua orang tahu sifat beruang tua. Dia selalu mengenali benda, bukan manusia. Siong Tianyan tertawa terbahak-bahak, dan energi merah melonjak. Raungan beruang yang rendah dan keras keluar dari tubuhnya, dan seketika tekanan kuat menyebar. Siapapun yang berani menyangkalnya, aku akan membiarkannya merasakan kekuatan tinju beruang peledak. Puncak pelatihan tubuh tingkat ke-9. Master lain yang akan membangkitkan jiwanya. Jiwa Siong Tianyan adalah jiwa beruang lava, yang jauh lebih rendah daripada jiwa Phoenix api. Namun, ia memiliki atribut ganda yang langka, dengan api sebagai atribut utama dan tanah sebagai atribut pelengkap. Ia memiliki kekuatan penghancur api dan kemampuan bertahan tanah.
Ia memiliki kemampuan menyerang dan bertahan, yang sangat mengesankan. Saya yakin efektivitas tempurnya cukup baik. Xiong Tianyan berdiri di tengah ruang alkimia besar, Ye Feng dan Cui berdiri di setiap sisi, dan kerumunan berkumpul di sekitar mereka. Baiklah, aturannya kali ini sederhana. Masing-masing pihak akan mengirimkan satu orang untuk memurnikan elisir terbaik mereka. Siapapun yang dapat memurnikan elisir terbaik dalam batas waktu akan menang. Sekarang, mari kita mulai memilih bahan-bahannya. Ye Feng tampak yakin akan menang. Bahan-bahan yang kubutuhkan adalah biji teratai api tanah, jamur kepala merah, tanaman merambat darah merah, rumput rami, dan bunga fumigasi. Julukan Xiong Tianyan adalah maniak zat terlarang. Xiong Tianyan sangat terobsesi dengan alkimia, dan pencapaiannya dalam alkimia pastinya termasuk dalam 5 teratas di kota Tianan. Dilihat dari materinya, Xiong Tianyan tahu bahwa Ye Feng sedang mempersiapkan pil amarah. Pil amarah adalah salah satu penemuan paling klasik Li Changyun, yang menghasilkan keuntungan besar setiap tahun. Ia tidak menyangka pil itu akan diwariskan kepada Ye Feng. Ini menunjukkan betapa Li Changyun menghargai Ye Feng. Pil rage merupakan jenis pil yang dapat dikonsumsi. Setelah meminumnya, vitalitas para kultivator fisik akan meningkat beberapa kali lipat dalam 2 jam. Namun, setelah efek obatnya hilang, efek samping berupa penurunan level kultivasi akan langsung muncul. Obat ini hanya dapat digunakan setiap 3 bulan sekali. Jika tidak, akan menyebabkan kerusakan permanen. Intisari ramuan semacam ini adalah membakar potensi, sehingga menimbulkan bahaya besar bagi tubuh, tetapi sudah pasti berhasiat menyelamatkan nyawa. Makanya masih dicari di pasaran. Setelah Ye Feng selesai berbicara tentang daftar materi, dia langsung menatap Cui dengan tatapan provokatif. Apa yang akan kau gunakan untuk bersaing denganku? Cui berkedip. Kamu salah paham. Apakah aku bilang aku ingin bersaing denganmu secara langsung? Ye Feng tercengang. Apa maksudmu? Apakah kamu ingin mengingkari janjimu dan menambah berat badan? Aku baru saja bilang, bahkan tuanmu pun tak pantas membawakan sepatuku. Kalau begitu, kenapa pakai pisau daging untuk membunuh ayam? Kenapa aku harus berurusan denganmu sendiri? Nona kedua, pergilah dan urus orang ini. Ye Feng begitu bangga hingga ia langsung marah. Beraninya kau menghinaku. Semua orang terkejut. Putri kedua keluarga Meng adalah murid Zhang Liqing. Zhang Liqing adalah seorang ahli di bidang pembuatan jimat. Meng Yingying hanyalah murid biasa. Bagaimana mungkin dia bisa menguasai seni alkimia? Ini sungguh konyol. Wajah Xiong Tianyan dipenuhi kebingungan. Ini taruhan 5.000 koin emas. Kau yakin mau melakukannya? Cui mengangkat bahu dan berkata, Meng Yingying mengikutiku untuk belajar alkimia selama 1 malam. Yang seharusnya lebih dari cukup untuk menghadapi makhluk rendahan. Ini terlalu arogan. Seberapa luas ilmu alkimia? Banyak orang telah menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mencoba mencapai apapun, karena bakat dan kerja keras sangatlah penting. Namun, kini, seorang pendatang, setelah hanya belajar semalam, menyatakan bahwa ia mampu mengalahkan talenta muda paling cemerlang di kota Tianan. Ini hanya permainan anak-anak. Chu Yi sendiri baru berusia 16 atau 17 tahun. Meng Yingying menahan kegugupan dan kegembiraan di hatinya. Lalu teringat perkataan Cui. Ia sengaja menciptakan kesempatan untuk menghancurkan keluarga Ye dan membuktikan dirinya. Xiong Tianyan tidak punya pilihan selain bertanya bahan apa yang Anda inginkan? Meng Yingying tersentuh. Bahan apapun yang dia inginkan, saya menginginkannya. Pil amarah adalah penemuan eksklusif Li Changyun, dan selama ini dirahasiakan. Bagaimana mungkin Meng Yingying menguasai teknik penyempurnaannya? Jika dia tidak sedang menyempurnakan pil amarah, mengapa dia membutuhkan bahan-bahan yang sama? Xiong Tianyan tidak tahu apa yang sedang dilakukan pihak lain. Pihak lain sangat percaya diri, jadi dia tidak punya alasan untuk ikut campur. Dia harus memerintahkan pengiriman materi terkait ke tempat kejadian, meminta kedua belah pihak untuk bersiap, dan kemudian menyiapkan jam pasir. Ayo kita mulai. Pasir dalam jam pasir akan habis dalam 30 hingga 40 menit. Membatasi waktu untuk alkimia tidak diragukan lagi akan meningkatkan kesulitannya. HMPH, dasar bajingan tak berguna. Awas! Hari ini aku akan menunjukkan celahnya, dan memberitahumu betapa bodohnya tindakanmu. Sambil berbicara, Ye Feng mengeluarkan sebuah tungku alkimia. Tungku itu setinggi 3 kaki, berwarna ungu keemasan, dilapisi rune kompleks, dan dikelilingi oleh 4 binatang ajaib. Tungku itu memancarkan cahaya redup yang berharga, dan jelas bahwa itu bukan benda biasa. Ini adalah tungku emas ungu 4 binatang. Tungku alkimia yang digunakan oleh Guru Li Changyun saat dia masih muda. Kemurnian ramuan level 1 yang dimurnikan dengan tungku semacam ini sangat meningkat, dan tingkat keberhasilannya pun sangat meningkat. Ye Feng sudah menjadi jenius di bidang alkimia kota Tianan. Sekarang, dengan bantuan harta karun seperti itu, kekuatannya semakin meningkat. Ada banyak alkemis di sini, dan ketika mereka melihat tungku emas ungu 4 binatang, mereka semua sangat gembira. Ini adalah harta karun yang sangat terkenal di dunia alkimia kota Tianan.
Xiong Tianyan tak pernah menyangka hantu tua bermargali itu benar-benar akan memberi Ye Feng tungku senilai 1 juta emas. Sebaliknya, Meng Yingyi menyodorkan tungku perunggu, sebuah senjata sederhana dengan desain yang biasa-biasa saja. Itu hanyalah tungku biasa yang dipasang di apotek. Bagaimana ini bisa dibandingkan? Xiong Tianyan menggelengkan kepalanya. Tungku alkimia Meng Yingyi tidak hanya sederhana, tetapi ia juga sangat tidak terbiasa dengan penanganan material. Ia mengeluarkan setiap potongan satu persatu dan menggiling serta menghancurkannya dengan hati-hati. Ye Feng dengan ahli mengaktifkan perangkat api bumi, dan api bumi yang membara meletus, langsung menyelimuti tungku alkimia emas ungu. Dengan ayunan tangan kanannya, material-material itu hancur berkeping-keping, berubah menjadi bubuk yang berjatuhan. Dengan lambaian tangan kirinya, Yuanli meletus, dan tungku alkimia emas ungu melayang ke udara, menyapu, dan memenuhinya dengan material. Kuali emas ungu itu mendarat dengan mantap di pusat api dan mulai berputar dengan kecepatan konstan, memanaskannya secara merata. Rangkaian alkimia mulai beroperasi, terdengar suara gemuruh pelan, dan aroma obat yang kuat langsung menyebar kemana-mana. Penyulingan obat telah dimulai. Bagus. Cantik. Orang-orang bersorak. Ye Feng melindungi tungku alkimia dengan kedua tangannya, terus mengendalikan proses pemurnian. Pil Furi adalah pil yang sangat sulit untuk dimurnikan, karena semua bahannya memiliki sifat api yang dahsyat. Jika tidak hati-hati, pil itu akan lepas kendali dan meledakkan tungku, sehingga diperlukan kehati-hatian yang ekstrim. Ye Feng telah menyempurnakannya selama 10 menit. Aroma obat yang kuat memenuhi udara. Teknik-teknik luar biasa bermunculan satu demi satu. Orang-orang terkesima dan ekspresi mereka bagaikan air pasang. Pada saat ini, Meng Yingyi akhirnya mulai memurnikan obat. Ia menempatkan tungku alkimia dengan stabil dan mulai menggunakan yuanlinya untuk merangsang susunan alkimia. Tidak ada bau yang keluar, dan tidak ada teknik khusus yang digunakan. Ia selalu melepaskan yuanlinya pada frekuensi tertentu untuk mengaktifkan susunan alkimia di dalam tungku alkimia. Nona muda kedua dari keluarga Meng ditakdirkan untuk kalah. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawan Tuan Muda Ye? Benar sekali. Baik dari segi kekuatan, keterampilan, maupun perlengkapan, dia jelas jauh tertinggal. Ketika orang-orang membicarakannya dan tak seorang pun optimis, Meng Yingyi tiba-tiba berhenti memurnikan. Ia membuka tungku alkimia dan mengeluarkan pil merah muda yang hampir transparan selesai. Seluruh hadirin terkesima. Apa yang sedang terjadi? Meng Yingyi benar-benar berhasil membuat pil pertama? Seluruh prosesnya lancar dan hanya memakan waktu belasan menit? Ye Feng melihat warna pil di tangan Meng Yingyi dari kejauhan dan langsung tertawa dingin. Pil amarah itu berwarna merah. Merah tua itu kualitas rendah, merah keunguan itu kualitas sedang, dan merah darah itu kualitas tinggi. Benda transparan apa ini? Omong kosong. Sungguh ajaib tungkunya tidak meledak saat mengolah limbah semacam ini. Entah sampah jenis apa yang diolah. 10 menit kemudian, jam pasirnya hampir kosong. Ye Feng berteriak mulai. Sebuah pil merah keluar dari tungku emas ungu. Ye Feng paling-paling hanya bisa memurnikan pil amarah ungu merah, tapi kali ini ia jelas mengungguli mereka. Pil itu sudah di atas kelas menengah, tepat di antara kelas atas dan kelas menengah. Ia menatap Cuyi dengan penuh kemenangan. Kau sudah kalah. Cuyi menggelengkan kepalanya. Masih terlalu dini untuk mengatakan apapun karena kita belum membandingkannya. Ye Feng tertawa terbahak-bahak. Oke. Aku akan meyakinkanmu. Tolong minta Penatua Xiong untuk mengidentifikasi kualitas kedua pil itu. Aku yakin dengan kemampuan Penatua Xiong, dia bisa membedakannya hanya dengan sekali lihat. Salah satunya adalah seorang kultivator yang telah mencapai puncak pemurnian tubuh tingkat ke-9, dan juga seorang alkemis berpengalaman. Ia dapat menilai kekuatan energi yang terkandung dalam eliksir dan kualitasnya secara sekilas. Xiong Tianyan pertama kali memeriksa pil amarah Ye Feng. Wajahnya serius saat ia mengangguk dan berkata, ini memang pil amarah berkualitas tinggi, sangat murni dengan sangat sedikit kotoran. Energi di dalamnya cukup kuat untuk merangsang Yuanli seorang kultivator tubuh, memungkinkannya untuk mengeluarkan kekuatan 2 kali lipat dalam waktu singkat. Terjadi keributan di tempat kejadian. Karena si penggila obat Xiong Tianyan berkata demikian, itu pasti benar. Sungguh luar biasa Ye Feng bisa memurnikan pil amarah yang hampir bermutu tinggi di usia semuda itu. Dia sangat bangga akan hal itu, dan itu adalah modal kebanggaannya. Xiong Tianyan tidak ingin Ye Feng menang, tetapi ia harus menerima kenyataan yang ada di hadapannya. Mengenai pil yang disuling Meng Yingyi, Xiong Tianyan benar-benar tidak punya harapan. Meng Yingyi mengambil inisiatif untuk menyerahkan pil tersebut. Xiong Tianyan memegangnya di telapak tangannya dan merasakannya sebentar. Tiba-tiba, pupil mata Xiong Tianyan mengerut, dan seluruh tubuhnya gemetar. Ia berubah dari tenang menjadi terkejut, dan akhirnya ngeri. Ia tertegun selama beberapa detik, dan akhirnya berkata dengan susah payah, kurasa pemenangnya sudah jelas. Ye Feng tidak menyadari ekspresi Xiong Tianyan dan berkata dengan angkuh, tak perlu dikatakan lagi, kedua pecundang ini menantangku, dan itu benar-benar mempermalukan diri mereka sendiri.
Baiklah, tolong berikan aku kontrak IOU-nya. Aku akan dengan senang hati menerima 5.000 koin emas ini. Xiong Tianyan meraung diam. Semua orang tercengang pada saat yang sama. Ye Feng juga berdiri di sana dengan linglung. Xiong Tianyan perlahan mengangkat pil merah muda bening itu dan menarik napas dalam-dalam. Pil ini adalah yang paling sempurna, tanpa cacat, dan luar biasa yang pernah saya lihat seumur hidup saya. Tingkat kehalusannya mendekati 100%, hampir tanpa pengotor. Pil ini juga memiliki kemampuan sempurna untuk menyerap bahan tanpa menimbulkan pemborosan. Sungguh yang terbaik. Ledakan. Seluruh penonton terkejut. Orang macam apakah Xiong Tianyan? Evaluasi yang sangat tinggi. Xiong Tianyan melanjutkan, aku tahu ini bukan pil amarah. Meskipun kedua pil ini memiliki kemampuan yang serupa, ada perbedaan yang jelas. Intensitas energi pil ini lebih tinggi daripada pil amarah. Aku tegaskan ini adalah pil yang dibuat menggunakan formasi energi yang sama sekali berbeda, namun lebih sempurna. Formasi ini jauh lebih unggul daripada pil amarah Li Changyun. Semua orang merasa pusing. Apakah ini benar? Seorang gadis benar-benar memiliki susunan alkimia yang lebih baik daripada Presiden Persekutuan Alkemis. Xiong Tianyan adalah seorang fanatik pengobatan yang terkenal. Ketika ia melihat jenis ramuan baru ini, darahnya tak terelakkan mendidih karena kegembiraan. Ia tak sabar untuk mengetahui khasiat ramuan ini, jadi ia berkata kepada Meng Yingning, saya ingin meminta Nona Meng untuk memperkenalkan jenis ramuan baru ini. Bagaimana Meng Yingning bisa tahu jenis pil apa yang sedang diramunya? Chu Yi melihat kesempatan itu dan melangkah maju untuk berkata, ini disebut pil teratai merah. Efeknya mirip dengan yang disebut pil amarah, tetapi meningkatkan kekuatan lebih besar dan bertahan lebih lama. Selain itu, pil teratai merah memiliki efek samping yang relatif ringan. Ketika efeknya hilang, hanya menyebabkan kelelahan hebat pada tubuh, yang dapat pulih hanya dengan istirahat beberapa hari. Pil ini tidak merusak fondasi, juga tidak menyebabkan kemunduran dalam kultivasi. Xiong Tianyan sangat terkejut. Ia dapat dengan mudah mengalahkan rage pil dengan 10 blok. Efek samping pil amarah dapat menyebabkan kerusakan parah pada tubuh dan bahkan kemunduran dalam kultivasi. Kecuali ini masalah hidup dan mati. Siapa yang mau membayar harga semahal itu? Setelah pil teratai merah dirilis, akankah masih ada pasar untuk pil amarah? Salah satu penelitian Li Changyun yang paling membanggakan ternyata sangat rentan sehingga seluruh dunia alkemis mungkin akan terkejut. Xiong Tianyan merasakan darahnya membara. Meng Yingning bisa memurnikan ramuan berkualitas luar biasa. Jadi seberapa mengerikankah bocah misterius itu? Saya tidak perlu mengumumkan pemenang kompetisi ini. Xiong Tianyan secara pribadi menyerahkan kartu kristal yang diberikan Ye Feng kepada Meng Yingning. Nona Meng Yingning masih sangat muda, namun beliau mampu memurnikan ramuan yang begitu luar biasa. Saya sangat terkesan. Terimalah hadiahnya. Mustahil. Anda berkolusi untuk bertindak. Ye Feng tidak dapat menerima hasil seperti itu dan meraung marah. Xiong Tianyan murka mendengar ini aku. Xiong Tianyan, jujur dan apa adanya. Hanya kau, keluarga Ye, yang suka melakukan hal-hal tercela seperti itu. Jika kau tidak yakin, silakan kirim pil ini ke Li Changyun untuk identifikasi. Jika penilaianku salah, aku akan memenggal kepalaku dan memberikannya padamu sebagai tailet. Mata Ye Feng merah padam, kau pasti berkolusi untuk menipuku. Kalau tidak, bagaimana mungkin pecundang ini bisa mengalahkanku? Ini mustahil. Ini sama sekali mustahil. Kau pasti berbohong padaku. Kehilangan uang adalah hal sekunder. Kejadian ini merupakan pukulan besar baginya. Xiong Tianyan sangat marah, jangan bertindak terlalu jauh. Keluarga Ye tidak mampu menanggung kerugian? Aku tidak mungkin kalah. Ye Feng kehilangan akal sehatnya karena marah. Aku ingin berduel denganmu. Lawan aku kalau berani. Sampah akan tetap sampah. Kalau tidak ada konspirasi atau tipu daya, kau tidak akan bisa mengalahkanku. Meng Yingning bersemangat dan berkata, ayo berduel. Aku tidak takut padamu. Xiong Tianyan hendak menghentikannya. Ye Feng telah mencapai puncak pemurnian tubuh tingkat ketiga. Menurut aturan Zhang Liqing, siapapun yang dapat mencapai pemurnian tubuh tingkat ketiga sebelum usia 18 tahun memenuhi syarat untuk menjadi murid langsung. Meng Yingning selalu menjadi murid nominal, yang berarti kekuatannya belum mencapai pemurnian tubuh tingkat ketiga sama sekali. Chu Yi menguap malas dan berkata dengan tidak bertanggung jawab, tidak masalah, biarkan mereka bertanding. Ye Feng melesat maju beberapa langkah sambil meraung, tinjunya memancarkan cahaya energi putih redup. Kalah dari Meng Yingning dalam alkimia adalah fakta yang sama sekali tidak dapat diterimanya. Kalau begitu, gunakan tinjumu untuk menyelamatkan muka. Sekalipun kau tidak membunuh Meng Yingning hari ini, setidaknya kau akan melumpuhkannya. Tidak akan pernah ada seorang jenius alkimia yang lebih baik dariku di kota Tianan. Ye Feng tidak menahan diri sedikit pun, mengumpulkan seluruh tenaganya, dan meninju kepala Meng Yingning. Hanya rangkap dua. Bagaimana mungkin dia bisa bersembunyi? Pergilah ke neraka. Pergilah ke neraka. Ye Feng terpukul hebat, psikologisnya hancur total, dan ia kehilangan akal sehatnya.
Satu-satunya cara baginya untuk menyingkirkan bayangan itu adalah dengan membunuh Meng Yingying.